Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat api dimanapun berada, jumpa lagi kita pada siang hari ini. Puji syukur kepada Allah pencipta langit dan bumi. Salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau, alhamdulillah, kita semua mengenal Islam, jalan satu-satunya menuju kepada pencipta langit dan bumi, dengan cara selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hari ini saya mengajak teman-teman Kristen untuk diskusi, disaksikan oleh teman-teman Muslim terkait dengan tema apakah Yesus itu mati karena disalibkan atau Yesus itu mati karena diracun. Ini kita urai, semoga saja ada kaum intelektual dari pihak Kristen yang bisa memberikan telaah kritis terhadap keadaan di mana Yesus itu disalib, digantung di atas kayu berbentuk cross. Tetapi apakah karena digantung di situ ia mati atau karena hal lain? Dia mati di atas salib, tetapi bukan salib yang mematikannya, tetapi yang mematikannya adalah anggur asam atau racun yang kemudian diminumnya. Ini perlu telah kritis dari teman-teman Kristen. Kalau dia matinya di atas tiang salib, ya betul. Banyak orang matinya di rumah sakit, ya, tapi bukan karena rumah sakit ia mati, melainkan karena mungkin keselak garpu, begitu makan dia salah telan atau apa gitu kan ya. Tetapi yang pasti bukan rumah sakit yang membunuhnya, tapi matinya di rumah sakit. Di atas rumah sakit, maksudnya di rumah sakit lantai 5, di atas rumah sakit dia meninggal. Akan tetapi bukan karena rumah sakitnya yang mematikannya, melainkan karena keselak garpu atau dia minum dengan gelas dan gelasnya ketelan juga, akhirnya sesak napas dan meninggal dunia. Jadi ini harus teman-teman Kristen jelaskan ke kita. Apakah Yesus itu mati karena salib yang menyebabkan, atau dia mati di atas salib? Kita harus membedakan itu antara mati di atas salib dengan mati karena disalib. Karena kalau kita telah kritis, satu-satunya orang yang disalib pada zaman itu, karena di situ ada 3 orang tersalib, yang tidak dipatahkan kakinya hanya Yesus, karena dianggap sudah mati, ya kan? Dianggap sudah mati, maka kakinya tidak dipatahkan. Apa fungsi kaki dipatahkan? Supaya tidak ada penyangga tubuh. Ketika kaki dipatahkan, tak ada lagi kekuatan menyangga tubuhnya, sehingga penggantungan di atas salib itu akan lebih cepat, ya, membuat kemudian keadaan seorang yang disalib itu menjadi lemah, menjadi tak berdaya. Hal ini terjadi karena adanya kombinasi shock yang terjadi di antara organ tubuh, kemudian pendarahan, kelelahan otot, dan berujung kepada sesak napas dan akhirnya mati. Nah, itu kalau patah kaki. Tapi kalau dia diracun lalu dinaikkan di atas salib, ya matinya bukan karena disalib, tapi karena mati diracun lalu di atas salib tempatnya. Begitu. Sama seperti bom-bom mati di rumah sakit, bukan karena rumah sakit yang membuat dia mati, tapi karena ketahuan setelah di ronsen dia banyak menelan garpu ketika dia makan pangsit gitu. Silakan teman-teman kita non muslim ajukan permintaan, non muslim ya, jangan yang muslim, yang non muslim, untuk dipahami. Silakan.
Boleh juga saudara silakan buka kamera kalau non muslim. Silakan. Ya, apa yang mau didebatkan? Terkait dengan kematian Yesus disalib, apakah karena diracun atau karena memang menderita penyaliban? Silakan. Dia itu Ya. kan menebus dosa manusia cuma. Bukan ke situ, itu doktrin cupu itu. Jadi kalau pendapat lo gimana? Kalau saya lihat Yesus itu bukan mati di salib, tapi mati di atas salib karena disalib. Kalau mati karena disalib itu nggak mungkin, itu mustahil. Yang ada adalah kemungkinan besarnya Yesus itu mati karena minum anggur asam. Anggur asam yang dia minum membuatnya dia mati seketika itu juga. Suaranya Berarti gitu ya. siapa yang Sekarang gimana? dikubur? Siapa yang dikubur 3 hari itu? Setelah dia keracunan anggur asam, dia mati. Matinya bukan di kasur, matinya juga bukan di tempat esek-esek, tapi matinya di atas pohon, digantung di atas pohon yang berbentuk cross, gitu. Jadi Yesus itu kalau kita lihat telah kritis terhadap dalil, dia memang matinya di atas pohon, tetapi matinya itu bukan karena ngegantung, bukan, atau berada ketinggian karena Yesus takut ketinggian, bukan, tetapi dia mati karena dia minum anggur asam. Dalilnya di Yohanes 19 nomor 30. Jadi selama ini kalian itu menyembah orang yang mati keracunan, bukan karena mati karena digantung. Enggak gitu. Bukan begitu Kaget. cuma kamu menghujat, kamu ini menghujat. Loh, kok jadi saya menghujat? Itu fakta real. Itu fakta real. Sekarang Anda baca Yohanes 19 nomor 30 dan Anda baca 32 dan seterusnya. Kenapa orang-orang kenapa orang-orang Roma tidak mematahkan kakinya Yesus? Karena mereka sudah menganggapnya mati. Masa baru naik di atas, baru gini, tiba-tiba langsung dikasih anggur langsung mati? Masa bisa kayak gitu? Itu Lebay kali. yang mati itu kemanusiaannya, Iya, matinya bukan karena ngegantung, bukan. Matinya karena itu asam anggur. Karena memang dia sudah dinubuatkan, bukan? Di dalam kitab yang pernah Anda klaim, Kristen klaim di Mazmur 69, 21-22 gitu kan. Di situ diceritakan bahwasanya bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku anggur asam itu. Artinya bahwa ya benar, Yesusnya mati karena anggur asam, bukan karena disalib. Masa Jadi yang iya? disalib itu siapa? Yang disalib itu siapa? Yang dikubur itu siapa? Yang dikubur 3 hari? Ya Yesus. Yang kau sembah Iya, itunya. kenapa kamu kan dia bangkit lagi? Kenapa kamu bilang matinya di Saya bukan urus itu. Yang kita urus itu matinya karena diracun. Anda pernah melihat parodi ketika hari penyaliban Anda peringati, banyak orang kan di pura-pura digantung, mereka sampai berjam-jam gak mati-mati kok. Apa bedanya dengan Yesus? Nah, apa bedanya? Baru-baru ini ada kalian arak ya, di kota-kota basis kalian tinggal, ada yang disalibkan pura-pura di atas ala-ala Yesus. Mati nggak mereka? Ya nggak mati. Terus kenapa kalian percaya kalau Yesus mati disalib? Enggak. Yesus matinya di tiang salib. Tapi penyebab matinya bukan karena tersalib. Penyebab matinya karena minum anggur asam. Jadi yang menembus Boleh dosa nggak? kalian itu harusnya Boleh begini. saya nanya? Harusnya kalian itu bukan lambang salib yang kalian gantung di leher, tapi botol racun atau botol anggur. Bukan salib, karena Yesus tidak dimatikan oleh salib, tapi dimatikan oleh anggur asam. Baca Yohanes 19:30. Setelah mereka memberi minum anggur asam, maka matilah dia. Itu fakta
gunakan akal lah, gunakan akal. Pakai akal kita supaya kita sehat berpikir. Silakan. Ya, boleh nggak saya nanya Juma? Boleh. Allah kamu sekarang di mana? Apa? Allah kamu sekarang di mana? Loh, Tuhan saya kok tanya? Dia di mana? Sekarang dia berada di mana? Dia bukan makhluk sehingga dia menempati ruang dan waktu. Iya, tapi kan dia ada. Ada. Tapi dia nggak bisa ditempatkan seperti makhluk. Yesus ada di tiang salib, Yesus ada di atas perahu, Yesus lagi duduk, Yesus lagi baring. Nggak bisa. Itu bukan Tuhan itu. Tuhan itu meliputi alam semesta. Tuhan itu menghadirkan kekuasaannya di segala penjuru. Bukan menempati tempat. Kalau Tuhan itu, Tuhan tidak terikat ruang dan waktu. Berbeda dengan Yesus, Tuhan kamu. Kalau pencipta langit dan bumi hanya menyatakan keberadaannya melalui ciptaannya di segala penjuru. Begitu. Jadi Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Al-Quran surah Kahf ayat 16. Dan aku lebih dekat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat hidupnya. Ada Tuhan itu meliputi kita semuanya. Gitu, Bung. Boleh nggak kita ke tema lain? Kenapa Yesus, kamu udah percaya kalau Yesus itu mati di salib atau mati diracun? Enggak. Yesus mati di salib. Maksudnya mati di salib itu sama seperti Yesus mati di rumah, Yesus mati di kamar, Yesus mati di pohon. Tapi kematiannya bukan karena digantung, tetapi kematiannya dikarenakan dia minum racun anggur asam gitu. Itu kemanusiaannya Jumi. Iya, kemanusiaannya mati diracun kan? Ya, tapi Sifatani, ilahinya nggak mati Jumi. Jadi kamu sudah akui bahwa Yesus mati diracun? Nggak tahu lah. kan saya nggak ada waktu zaman Gitu poster kali. Waktu zamannya Yesus saya nggak ada di sana Jumi. Iya kan dalilnya ada, bisa kebaca di kitabmu kan bisa dibaca di Bible bahwa Yesus itu ternyata betul mati karena diracun. Tapi diracunnya bukan pada saat dia lagi di kamar, tapi pada saat dia lagi digantung. Maka matinya di atas pohon, mati karena minum racun anggur gitu. Coba deh. Yesus mati di salib. Apa maksudnya Yesus mati di salib? Yesus mati di atas pohon yang berbentuk cross. Yesus mati di kamar. Yesus mati di perahu. Yesus mati di rumah. Yesus mati di rumah sakit. Yesus mati di jalan. Gara-gara apa dia mati? Minum anggur asam. Jadi mulai sekarang saudara kami Kristen harus paham, Yesus itu bukan mati karena disalibkan, tetapi Yesus mati karena minum anggur asam di atas salib. Gitu. Paham ya? Gini Juma. Ya Juma. Ya dipaham-pahamin lah. Ya. Padahal kita di Indonesia ini menyerap bahasa Sanskerta. Apa lagi? Oh, mau menangis itu liriknya jelek kali tangisanmu. Gini cuma kan di Islam itu kalau orang yang meninggal ada 3 hari, 7 hari, 10 hari, terus 40 hari, terus kan itu sebenarnya itu budaya dari Hindu, bukan dari Islam. Ada nggak budaya diracun? Kenapa Islam nyamain sama Hindu? Apa pula kau ini Kita bukan bahas itu, kita sedang bahas Yesus itu ternyata matinya karena diracun.
kita nggak sampai memikirkan Yesus. Akui dulu Yesus itu mati karena racun. Akui dulu Yesus mati karena minum anggur. Betul? Tapi kemanusiaannya itu Jumi. Ya udah, oke. Kemanusiaan Yesus mati karena diracun. Sahabat Tiza barakallah Dinda. Lanjut teman-teman, silakan yang non muslim ajukan permintaan biar belajar lagi lebih dalam. Saya belajar lagi. dulu ya Jumi ya. Iya, silakan belajar dulu. Oke. Gimana turunnya Jumi? Turun lewat tangga. Nggak bisa dipencet ini. Udah, lemparkan HP-nya ke pohon atau rendam di air. Kau diketawain sama binimu tuh. Nggak bisa turun. Iya, pakai tangga toh. Pulang ke rumah dulu, ambil tangga. Turunkan Jumi, turunkan Jumi. Enggak mau. Kamu pulang ke rumah ambil tangga dulu, habis itu kau turun. Mana ini? Pulang ambil tangga dulu, habis itu kamu turun. Kau ditertawakan sama binimu itu. Halo, semangat siang. Yong Ani, Yusuf. Selamat siang Bang. Siang juga. Katolik Protestan. Katolik Bang. Kalau ini kok Yesus diracun Bang? Iya. Sepengetahuan saya Bang, satu-satunya nabi yang kena racun cuma Muhammad Bang. Oh, enggak, itu error. Tolong langitin yang nabi Bang ya, yang pernah kena racun cuma Muhammad Bang. Error kamu Mulai dari itu. perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan istrinya sendiri yang ngeracunin dia. Itu ada. Buka itu kameranya. Ada dalilnya Bang. Ada dalilnya. Buka kameranya. Ada. Oke. Jadi memang pada dasarnya Muhammad. Jangan bicara sendiri ya. Sama aku tuh harus pakai ilmu. Ya, jangan bicara sendiri. Kalau bicara sendiri nanti dikena sihirnya Pak Bom Bom. Meledak nanti kepalamu. Enggak Bang, aku tampilkan dalilnya. Boleh, silakan. Waktu Muhammad balik dari peperangan kan buatkan daging di Haibar Bang. Dia Itu pakai istrinya. racun. Itu istrinya. Jangan kalian ngeyel. Iya Bang, istrinya itu orang Yahudi Bang yang diperistrinya. Inilah kalian membalik-balikkan fakta, makanya kita orang Islam pakai akal sehat. Jangan pakai tentul kalian. Inilah kalau korban pembodohannya kayak itu. Jelas-jelas Nabi Muhammad setelah diracun dia nggak mati, malah daging yang diracun sama wanita Yahudi itu pun hidup dibuatnya. Hebatnya nabiku itu. Coba kambing yang sudah dimasak berbicara kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, sesungguhnya aku telah dicampuri racun oleh wanita Yahudi Zainab, jangan kau makan. Dimuntahkan kembali sama Nabi Muhammad. Sahabatnya yang di sampingnya karena udah terlanjur telan mati saat itu juga. Nabi Muhammad setelah kejadian masih hidup 4 tahun kurang lebih. Nah, ini yang jadi masalah Yesus. Minum anggur asam langsung mati. Enggak hitungan jam, langsung mampus. Itu baru fakta. Yohanes 19:30. Lalu mereka memberikan anggur asam setelah Yesus berkata, haus. Haus. Tentara Romawi kemudian memberikan anggur asam. Dijilatnya lah anggur asam itu. Setelah dijilat anggur asam itu, apa kata Yesus? Sudah selesai. Artinya apa? Mampuslah aku. Matilah dia. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Matilah dia. Mati karena anggur asam, bukan karena salib. Itu fakta, itu real, tertulis di Bible. Setelah dia mencicipi anggur asam itu, maka dia mengatakan sudah selesai, lalu matilah dia. Mati. Orang disalib itu berhari-hari.
Itu pun dipotong tulang betisnya, tulang kakinya. Ini baru berapa jam langsung mati. Ternyata karena anggur asam yang dimakannya, yang diminumnya, mati dia. Jadi Yesus matinya di atas salib, tapi bukan salib yang membunuhnya, tapi anggur asam. Halo Yong Ani, semangat siang. Halo Bang Zuma, Iya, Katolik Protestan. saya Islam Bang Zuma. Aku belum mau menikah, Mbak. Kok cepat kali sih? Tidak, saya cuma mau bertanya Bang Zuma, boleh? Bukannya situ DM minta dilamar? Bukan. Oh bukan, oh salah orang berarti. Sorry. Iya, gimana? Begini Bang Zuma, kemarin saya kerja di tempat orang Kristen. Iya, Dan saya tidak sengaja memakan babi. daging. Ya, Enggak sengaja, nggak apa-apa. Yang penting jangan diulang-ulang. Dimakan, itu apa tadi aku makan? Bebong. Makan lagi deh, enak. Wah, itu baru haram, nggak boleh. Jangan lagi. berarti tanpa sengaja tidak berdosa Bang Zuma. Iya, kan nggak sengaja. Nggak sengaja, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nggak masalah. Yang penting jangan diulang lagi ya. Iya Bang Zuma. Iya, udah ya. Makasih Bang Zuma. Iya, sama-sama. Ayo silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Perjuangkan kebenaran Bible kalian, agama kalian, bahwa Yesus mati di salib atau mati diracun nih. Kalau dia mati di atas salib, di atas pohon, iya, digantung dia kan. Tapi matinya bukan karena kegantung, matinya karena minum racun anggur, gitu. Ayo silakan yang analisanya sederhana tapi kena terhadap data dalil. Silakan. Halo, selamat sore menjelang malam. Sore Bang Zuma. Siap, sore. Tapi kalau kita diskusi, jangan dong suka kiki kalau Sudah tak ada manfaatnya, apalagi bisa. memalukan Kristen, ya saya kick. Kasihan nanti Kristen yang lain malu. Gitu Bang. Lah, memang kami Kristen, masalah pembahasan kemarin kita, semua Kristen juga tahu bahwa Hagar itu adalah seorang budak. Dia bukan Silakan seorang aja. putri raja. Silakan aja Iya. Anda mengatakan itu budak, silakan. Tapi dia tidak pernah diperbudak gini, oleh Abang. siapapun. Maksudnya kan Gini, saya luruskan dulu hal yang kemarin supaya jangan ambigu gitu ya. Jadi Hagar itu dia itu kan hamba dulu, dia itu masuk budak ya. Bukan berarti dia diperbudak seperti penjajah, menjajah satu bangsa lalu rakyat dari bangsa itu diperbudak, tidak. Tetapi statusnya adalah hamba yang disebut juga dengan maid atau budak di tempatnya. Jadi jangan berkata bahwa Sarah si Hagar itu putri raja. Lah, kalau dia putri raja ya, masa Abraham sebagai seorang yang mulia bisa tega ya menjadikan seorang anak putri raja itu sekeji seperti itu? Tidak mungkin. kejinya di mana? Lah, iya kan. Kejinya Abang kan bahwa Abraham kejinya bukan. di mana? Ya gini ya, maksudnya secara logika, kalau orang yang disebut seorang budak itu kan di pandangan masyarakat itu orang yang hina, orang rendahan, ya kan?
Nah, kalau dia seorang putri raja, dia tidak akan ditempatkan sebagai seorang hamba, seorang budak. Tidak seperti itu. Anda Bahkan keliru. dia akan dihormati. Lah, Anda kelirunya keliru. gimana, bro? Kelirunya gini. Apa yang terjadi di luar daripada kapasitas Anda memahami kitabnya Yahudi ya. Apa yang terjadi pada masa lampau seperti Hagar diceritakan di dalam Bible dan seterusnya. Tuhan sudah merencanakan hal besar terhadap dia, dari anaknya menjadi raja-raja, kemudian dia ditempatkan pada sebuah gurun bernama Paran, lalu di sana menjadi sumur Sam-Sam, sampai hari ini menjadi kejayaan turun-temurun tak henti-hentinya. Itu sudah dinubuatkan. Anda mau kemana perginya? Anda mau kemana Oke, perginya? Bang Zuma, apakah menurut Abang bahwa memang Hagar sudah dirancangkan Tuhan? Oh ya, udah pasti itu. Itu udah pasti. Itu sudah Oke, pasti. baik. Ya. Itu nggak bisa Anda pungkiri, Ya. itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi Nggak bisa Anda memang segala pungkiri. sesuatu Abang. Karena kenapa? Ya. Anda Jadi kalau Abang, belajar Kejadian 17, di situ dikatakan aku akan menjadikan engkau sebagian besar, bapak dari sebagian besar bangsa. Yang menggenapi anak dari Sarah atau dari Hagar yang menggenapi itu. ya, baik, santai aja. Jadi Abang, seharusnya Tuhan tidak memberkati Ismail dengan cara demikian, tetapi karena Abraham yang meminta Tuhan untuk memberkati Ismail, makanya Tuhan berkata, ya, saya akan memberkati Ismail. Kenapa? Karena dia Apa juga alasannya anakmu. Tuhan tidak Kalau memberkati Abraham? Kenapa? Apa alasannya Bentar. sampai Hagar dan juga anaknya tidak diberkati oleh Tuhan? Alasannya karena apa? Gini Bang, karena Ismail itu dia lahir bukan karena disuruh oleh Tuhan ya. Loh, Itu kan faktanya yang keinginan memberi dari nama Abraham. Ismail siapa? Oi, yang memberikan nama Ismail siapa? Karena sudah kejadian ya. Karena sudah kejadian ya. Yang memberikan nama kasihnya Ismail Tuhan. siapa? Kutanya dulu. Yang memberikan nama Ismail itu Abang. siapa? Siapa yang Itu memberikan bukti bahwa nama Tuhan. Ismail? Ketika Oke, Abraham berdoa minta anak, Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan mendengarkan kemudian seruannya. Tuhan mendengarkan rintihannya. Ismail itu artinya apa Ismail? Ismail itu artinya apa? Abang, sebentar, jangan ke situ dulu. Ismail artinya Jangan apa? ke Aku situ jawab dulu. Tuhan memberikan Jangan nama ke situ anak dulu. itu. Tuhan memberikan nama kepada anak Abraham dengan nama Yismael. Pertanyaan saya, Yismael itu artinya Oke, apa? kita jangan ke situ dulu. Kita runut dulu ya. Kita runut dulu. Supaya Tunggu, Abang juga Anda paham hanya sejarah. Anda hanya ingin Supaya- menghujat. Anda hanya ingin menghujat Abraham. No, ini bukan Sekarang, menghujat. Ini bukan lalu menghujat. apa? Ini bukan Apa yang menghujat. Anda Ini fakta. inginkan? Sekarang begini. Saya bicara Sekarang saya fakta tanya sama sebentar. Anda turun. Anda di bawah. Anda nggak layak diskusi dengan saya. Saya Anda ilmu minim. Anda colok pantat Anda sendiri. Habis itu jilat biar Anda sedikit waras. Kalaupun Anda memfitnah sehina-hinanya kemudian Hagar, sekarang begini, seorang raja menikahi misalnya budak seperti fitnahanmu. Setelah menikahi budak ini masih budak atau dia menjadi permaisuri? Kan dia menjadi permaisuri. Karena dia menjadi istri dari raja tersebut. Lalu anak daripada raja tadi, meskipun dari perempuan yang hina menurut pandanganmu, apakah itu menjadi anak budak atau menjadi anak raja? Ya jadi anak raja. Abraham seorang raja misalnya, maka anaknya dari istri apapun itu, anaknya menjadi pangeran, menjadi anak raja. Gila kau Hagar dengan Sarah, nggak ada hubungannya. Karisten laknat, nggak ada hubunganmu. Kau mau memperjuangkan Sarah juga nggak ada hubungannya dengan Kristen. Kau perjuangkan juga Isa nggak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu penumpang gelap yang hanya menggunakan kitab Spanyol separuh nyolong dari agama Yahudi. Paham kau?
Gak bisa kau kemana-mana. Kristen gak ada ruang di situ antara keturunan Hagar, baik antara dengan keturunan Hasara dari Bapak Abraham. Kristen gak ada tempat, gak ada ruang untuk Kristen. Apa hubungannya coba? Udah berapa kali saya kasih tema, apa hubungannya kitabnya Yahudi dan Kristen? Keteteran, gak bisa jawab. Sekarang kau mempersulit dirimu. Kau ingin membahas tentang Hagar, Sarah, nenekmu. Abraham itu pingin kali punya anak. Dia tidak ingin kemudian harta warisannya diambil oleh orang lain. Maka berdoa kepada Bapa Elohim agar dia diberi anak. Nah, doanya dikabulkan. Makanya disebutlah nama anak itu oleh Tuhan sendiri. Beri nama anakmu itu Yishmael. Yishma, mendengar. El, Tuhan mendengar doa Abraham. Itu, paham itu. Sedangkan Ishak itu artinya apa? Tertawa. Kenapa Ishak disebut tertawa? Kenapa Ishak artinya tertawa? Karena Sarah tidak percaya kalau usia seperti itu masih bisa hamil. Maka dia tertawa ketika malaikat datang memberitakan kau akan hamil. Ketawa dia, hahaha, mustahil. Aku sudah mandul, mana bisa aku hamil. Ternyata hamil. Maka disebutlah namanya anaknya tertawa alias Ishak. Gitu. Paham kau? Ya, jadi saudara kondom, kalau ilmu cuma nihil, tidak ada pengetahuan, tidak usahlah kau diskusi-diskusi agama. Mending kau jualan sayur lontong di pasar lah. Kau bikin malu Kristen yang lain. Saudara Doni, Katolik Protestan. Maaf Bang Zuma, saya minta tolong di polo-polo saya Islam Bang Zuma buat lab jualan Bang Zuma, minta tolong. Jualan apa Bang? Apa itu minuman baru mau jualan. Oh ya. Baik teman-teman, silakan di follow teman-teman kita ini. Baru rintis, minta tolong Bang Zuma kalau ada yang saudara-saudara. Silakan teman-teman di follow saudara Doni, akunnya mau dipakai 5 menit jualan aja ya, minuman. 5 menit saya minta waktu 5 menit aja atau semenit. Anda Muslim? Muslim Bang Zuma, Muslim, maaf ya. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Bukan minuman anggur kan, bukan? Bukan es teler, Bogba gitu Bang Zuma, Bogba. Yes. Abang di mana? Di Jakarta? Di Bogor. Oke, teman-teman silakan di follow saudara-saudara kita yang lagi sedang berjuang jualan minuman, di follow biar dia bisa buka kamera sampai 1000. Bantu nggak apa-apa. Ini rezeki beliau naik. Silakan teman-teman di follow supaya dia buka kamera. Setelah buka kamera dia bisa kemudian mencari rezeki berkat kita membantu beliau. Silakan. Ya. Terima kasih ya saudara-saudaraku Muslim. Iya, Semoga makasih. berkah. Oke, teman-teman silakan. Sedikit lagi. Saya udah bisa ini Bang Zuma, udah cukup Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma ya, makasih semua berkah Bang Zuma.
Oke. Ya, terima kasih banyak Bang Zuma. Semoga sehat selalu. Makasih Bang, makasih. Terima kasih kepada netizen kita yang telah memberikan ruang untuk Abang. Ya, terima kasih. Siap, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan kembali. Kita lanjutkan tema kita terkait dengan materi yang kita sajikan hari ini. Yesus apakah mati diracun? Matinya diracunnya itu apakah di tempat tidur atau diracunnya di atas salib? Nah tadi manusia kondom tadi itu, silakan kamu baca kitab Midras ya. Di situ bagaimana secara tradisi Yudaism mereka memahami bahwa Hagar itu adalah seorang putri Firaun dari Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi Abraham. Dalami itu dulu karena saya tidak ada waktu untuk menjelaskan itu terlalu jauh kepada Anda. Ya. Yang pasti menurut tradisi Yahudi di dalam kitab mereka di Midras dan juga pengajaran Agada mereka memahami bahwa Hagar itu adalah putri raja dari Mesir yaitu Firaun. Anda menolaknya EGP itu dari taluh. Lagian juga ngapain dibahas, nggak ada hubungannya pun samamu. Yang penting kau bahas itu ini nih. Tuhan lu ternyata matinya diracun bukan karena mati disalib. Halo, selamat sore. Halo, ada Kristen di sini. Halo, ada Kristen. Kalau Muslim silakan turun bang. Turun. Sebelum dapat pantun jenaka dari saya silakan turun. Kan kasihan kalau kalian dapat pantun jenaka sementara kalian Islam. Oke. Teman-teman tadi ada Pak Leo ya di tempatnya abang kita Bang Arif. Ada Bang Leo tadi. Katanya dia sudah belajar untuk menghadapi saya. Ya mudah-mudahan serius, bukan cuma omong-omong doang. Mudah-mudahan beneran dia belajar gitu. Jangan cuma taunya marah, merepet, merajuk. Kita butuh dia belajar. Pak Leo ini kan seorang pendeta ya kan ya. Kita berharap beliau bisa memberikan keilmuan kepada anak bangsa terkait dengan tema apapun. Karena selamanya ketika saya masuk di Komalnya, dia yang milih tema gitu. Kita ikuti alurnya, tapi ujung-ujungnya dia juga yang nangis. Dia juga yang menangis. Dia salah karena dia masih nantang-nantang juga. Harusnya dia seperti yang ngaku-ngaku murtadin itu, Christine siapa gitu yang satu kali keok waktu itu nggak berani lagi dia tampil menghadapi saya itu, nggak berani lagi dia. Kalau Pak Leo ini kayaknya dia tebal muka, kulit mukanya itu dari kulit badak, sehingga dia ternyata rupanya masih mau menghadapi saya. Tapi ketika saya undang ditolaknya, artinya belum maksimal belajarnya gitu. Halo, semangat sore. Semangat sore. Halo. Halo abang. Sore. Silakan Dinda Nora atau yang lain nanti naik, kita asar dulu. Halo, semangat sore.
Sore juga. Sorry bang. Sore. Katolik, Protestan? Protestan bang. Protestan. Berapa Tuhan Protestan? 3. 4. 3. Oh 3. Tuhannya 3. Ya. Ya syukurlah kalau gitu. Kalau Abang Tuhannya tuannya berapa bang? 1 dong. Aku Satu. 1. Aku 1. Tapi 3. Akunya 1 berarti aku tuan abang dong. Makanya jangan Katolik, Protestan. Error jadinya kan. Nah itu dia. Ini suara saya ada nggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diambil alih dulu. Saya Ya bang. Iya, teman-teman jangan kemana-mana ya. Saya asal aja dulu, karena saya belum maksimal hadapi konten, karena baru-baru saja live. Artinya saya nggak lama sholatnya, habis itu langsung masuk lagi kembali ya. Kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Muhadi Islam ya, Muslim ya. Iya Muslim. Ya ada yang mau disampaikan bang, biar kita naikkan yang Kristen aja dulu. Kenapa? Ada yang mau disampaikan abang? Di sini kan kita utamakan yang Kristen bang, bukan yang Islam. Abang ada yang mau disampaikan abang? Allahu Akbar. Ya open kamera apa? Siapa? Pak Doha, kalau kamu nggak buka kamera aku turunkan. Pak Doha. Ya tunggu. Buka kamera. Kau suara kau nggak usah digitu-gituin lah. Ya, ini temanya Yesus mati diracun. Ya, Ya, sebentar. Halo, Denny. Iya, halo. Ya, agama apa, Bang? Ya, saya Nasrani Kristen. Ya, silakan buka kameranya biar kita diskusi. Kalau tidak buka kamera, saya turunkan. Oh, saya nunggu Zumanya aja katanya. Tadi ada Zuma kok ada ini keluar lagi ya. Beliau ibadah. Kalau begitu, kalau mau nunggu, aku ganti si Juma, Mas. Aku ganti jadi si diam Juma. dulu kau. Buka kameranya, Bang. Gimana Zuma kenapa? Dia beliau lagi sholat. Oh ya, setelah sholat sudah tidak apa-apa. Oh, ya udah. Buka kameranya, Bang. Silakan di mute. Buka kamera, silakan di mute biar saya diskusi sama Lady aja. Kalau tidak, saya turunkan. Halo, Bang. Ya, Pak Doha. Ini temanya Yesus mati diracun. Di mana Yesus mati diracun? Ketika dia minum anggur asam. Anggur asam dicocok bunga karang. Bunga karang adalah racun yang mematikan. Dari mana data itu kau ambil itu? Kamu ada Bible di situ nggak? Kalau nggak ada, percuma. Saya tunjukin. Ya, Kristen Protestan silakan buka kameranya deh. Nih. Jangan membalikkan fakta kau Nora. Aduh. Loh, kok membalikan fakta? Buka Yohanes 19. Ayo, kita buka Yohanes 19. Yohanes 19. Mati diracun. Iya, silakan buka Yohanes 19. Yang mati disalib itu siapa? Buka dulu Yohanes 19. Yohanes 19 saya bacakan 30 ya. Ini perikopnya Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genap apa yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang
yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu di mute. Saya bacakan ya. Bunga karang. Oke. Lucu memang orang ini ya. Loh, silakan dibantah dong. Gimana aku membantah? Sejarahnya pun pertanyaanmu pun nggak ada. Tahu aku masalahnya mati diracun. Mati disalibnya Tuhanku. Tapi ketika dia minum anggur asam itu dicocol bunga karang, dia langsung mati. Berapa kali rupanya Yesus mati? Loh, kamu baca, di mana ketika Yesus disalibkan dia mati? Di mana? Matinya Kak Nora, Di mana matinya. pada waktu dia dipaku tangannya, lambungnya ditombak, dia mati itu di mana? Tapi setelah dia minum anggur asam dicampur dengan bunga karang, dia mati. Kanora, Nih, Kanora, sebentar dulu. Enggak, jangan off cam, on cam. jangan ngarang Kanora. Itu Aduh. bukan diracun. Bukan Bibel itu. Sekarang begini, Kristen, Memang carikan betul. satu data, Memang mulai betul, dari itu Matius ayatnya. sampai Yohanes. Tapi Dengarkan saya dulu. Memang Carikan begitu, satu data. so. Dengarkan saya dulu. Carikan satu data. Ketika Yesus disalibkan, lambungnya ditombak, dia langsung mati. Di mana? Di mana? Jangan kalian diam aja dong. Giliran saya kasih data, kalian bantah. Tapi kalian nggak mau tunjukkan apa data bantahannya. Gimana nih? Mutar-mutar si Nora ini. Kadang ditombak, kadang minum anggur Saya asam. minta begini loh, Pak Doha, dengarkan saya ngomong. Dari Matius sampai Yohanes, di mana datanya Yesus mati itu karena disalibkan. Aduh. Kok aduh? Nggak pakai data itu sejarah itu. Terbukti itu, fakta itu, fakta. Caranya kamu baca di mana? Aduh. Tanya sejarahnya kamu dapat di mana? Kalau kamu Tak tidak terlalu membaca, dari mana kamu tahu itu sejarah? Pertanyaanmu itu dari narasimu sendiri kau bawa. Maaf, saya di sini pakai data ya. Yohanes 19:30, ketika Yesus mengatakan dia haus, dia diberikan anggur asam dicocol bunga karang. Pakai hisop baru dimasukkan, tempelkan ke mulutnya. Sesudah itu apa? Dia mati. Di mana katanya dia ditombak, tangannya dipaku, kakinya dipaku, baru dia mati? Di mana tertulis? Bunga karang itu adalah racun. Racun yang sangat mematikan, yang biasa dipakai oleh prajurit Romawi untuk menghukum. Coba cari dulu. Nih, banyak bunga karang, sponslau, memproduksi senyawa racun alami untuk pertahanan diri. Karena hewan tidak bisa bergerak, mereka menggunakan racun agar tidak dimakan predator dan untuk bersaing merebutkan ruang. Racun ini juga sedang diteliti dunia medis untuk antibiotik atau anti kanker. Nah, ini racun. Bagaimana mungkin dia dipaku, ditombak, langsung mati? Nggak ada. Itu butuh berapa hari sampai habis dulu dia punya darah. Orang dia diracun kok. Kanora. Begini Kristen, kamu bantah saya pakai data. Jangan bantah saya, Kanora dia disalibkan. Betul, dia disalibkan. Tapi bukan karena penyalipan itu dia mati. Coba, kalau nggak salah ada tertulis. Tertulis apa? Kamu nge-lag loh. Aduh.
Ada tertulis Kamu di ngelek, carikan sama saya. Enggak, saya nggak mau. Kamu carikan sama saya, carikan saya. Yohanes 19 ayat 34. Kalau kakak tanya tentang itu. Yohanes 19 nomor 30, dia di situ sudah menyerahkan nyawanya. Gimana sih ini? Yohanes 19:30 dia sudah menyerahkan nyawanya. 34, kakak bukan 34. Nih ya, coba Matius 27. Coba kamu baca. Kamu ada di situ data nggak? Kalau nggak saya turunkan lagi deh. Saya tidak mau di sini saya yang baca, tapi kalian tidak ada tunjukkan data. Bukan. Ini bukan diskusi namanya. Ini modal congor. Yohanes 19 ayat 34. Yohanes 19:30, Yesus sudah mati. Yohanes 19:30, Yesus sudah mati. Matius 27, nih dengarkan saya ya. Matius 27 nomor 47. Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Udahlah, turunlah, saya capek. Dah, kau turunlah. Kalian kalau yang hanya modal congor nggak usah lah, ya. Ya, saya dari tadi pakai data di sini. Kalau hanya bilang nah, saya juga bisa kok. Saya juga bisa. Saya di sini pakai data dari tadi. Halo, yang Kristen. Halo. Mana yang Kristen? Silakan buka kamera. Bentar Bu. Oke. Ini yang di sebelah Brembo. Halo. Gak usah di mute bang. Saya di sini mau diskusi, bukan mau mute. Yande. Assalamualaikum. Siapa pakai masker dulu di saya? Kalau yang Islam turun ya. Ya silakan pakai masker, terserah kamu pakai masker atau tidak. Ya buka kameranya. Tapi minta tolong ya. Di sini pakai data ya. Kalau saya saja data. Apa Dora kau omong hanya tentang Cuki saja kau? Udah buka kameranya aja, nggak usah ngomongin Cuki. Kalau ngomongin Cuki, Tuhan kamu keluar juga dari lubang Cuki. Cuki kapung Pepe kau itu. Buka kameranya, jangan begitu dong. Kalian bangga kali ngomong bahasa kotor. Cuki Pepemu itu. Kamu bisa Tuhan. Abang, nggak boleh ngomongin kelamin bang. Tuhan kamu keluar dari kelamin kok. Cuki Pepemu, jangan menghina Tuhan saya, anjing. Saya tidak ada menghina Tuhan kamu. Saya bilang Tuhan kamu mati diracun. Wah, Kau tidak terima bantah saya punya data toh. Jangan kau punya saja. Kalau Udah. Si Anda ini kalau Yesus mati, kenapa? Apa masalahnya? Cuki ambil timu baru gosok-gosok dia, jangan kau. Gak boleh ngomong kayak begitu bang. Gak boleh ngomong kayak begitu bang. Ajaran kasih, Yesus ajarkan kasih, gak ajaran kasih kayak gitu. Malu lah. Kalian keluarkan ajaran kasih. Jangan omong-omong kritik punya Alkitab. Saya di sini bang, temanya Yesus mati diracun. Nah kamu buktikan kalau Yesus bukan mati diracun. Ya Bu, kalau Yesus mati diracun apa masalahnya? Masalahnya, ayo kita buktikan. Dia mati di salib atau mati diracun? Kalau mati diracun itu mengenaskan. Bu, dia mati diracun di atas kayu salib juga. Sabar dulu bang, abang sabar. Saya selesaikan dulu sama Pak Johan. Pak Johan, sekali lagi kalau Anda mau diskusi, tolong tunjukkan ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus. Karena ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus hanya cukup. Mute aja dulu. Masalah kelamin. Sebentar dulu bang. Tidak boleh kau ajar kami punya Tuhan, babi kau. Tuhanmu siapa? Tuhanmu Udah, Tuhan Cuki. Oh Tuhanmu itu. Oh iya memang lah. Tuhan kamu kan keluar dari lubang Cuki. Gimana kau ini? Ya kan Allah datang meniup di vaginanya Maria. Apa di surga sana? Kalau begitu masih mending daripada ada Tuhan yang merobek vagina gimana? Kalau seandainya ada Allah yang datang meniup-niup di Loh,
Sedangkan roh itu ditiup loh. Jadi maksud kau, lah yang lebih ganas lagi Tuhan kamu keluar dari lubang vagina gitu loh. Oke. Jadi gini Bu, Ibu setuju bahwa ada salah satu. Sekarang saya tanya dulu sama kamu. Saya tanya dulu sama kamu. Jangan Anda bertanya terus Bu. Ini kenapa kesentuhan ini? Satu-satu Bu, satu-satu ngomong. Ajaran kayak begini. Saya tanya dulu sama kamu. Jadi Saya Ibu tanya ini dulu sama setuju. kamu. Hei, saya tanya dulu sama kamu. Kamu dilahirkan ibumu keluar dari lubang mana? Ya, oke. Itu yang keluar dari lubang itu manusia apa Tuhan? Ya, Kamu diam jawab dulu. saja. Saya tidak menghujat di sini. Ya, ini saya mau Keluar jawab. dari lubang itu manusia apa Tuhan? Ini saya mau jawab ini. Gimana saya mau jawab? Tuhan. Saya ngomong. Diam, oke? Tutup mulut. Jangan anjing mengatur saya yang mengatur anjing. Jangan pernah anjing mengatur saya. Kamu atur, kau punya bapak, kau punya mama, kau tanya kau punya bapak, kau punya mama. Hei mama, waktu kau lahirkan saya, itu keluar dari lubang mana? Masalahnya kenapa? Ada Tuhan keluar dari lubang itu dituhankan. Ada manusia yang keluar dari lubang itu dituhankan. Saya di sini tidak menghujat. Dari tadi saya minta data di mana Yesus itu mati disalib. Bukti Yesus mati diracun itu ada dalam Matius 27, Yohanes 19. Saya di sini tidak mau menghujat. Kita tidak diperbolehkan menghujat sesembahan tanpa adanya ilmu. Itu dalam Al-Quran kami. Saya pakai ilmu. Bibel kau yang mencatatkan Tuhan kamu mati diracun. Kalau manusia mati diracun itu wajar. Kan kalian selalu memframing. Nabi kau Nora mati diracun. Di mana Nabi kami mati diracun? Tapi saya bisa membuktikan Tuhan kamu mati diracun. Terus kamu datang naik ngomong selangkangan. Tidak boleh Bapak. Tidak boleh ya Pak ya. Tidak boleh ya Bang ya. Ya, kalau Allah meniupkan roh itu wajar. Dihembuskan. Begitu loh. Terus roh itu masuk ke dalam janin. Jadi manusia. Manusia itu keluar dari selangkangan. Yang keluar dari selangkangan itu manusia. Anak manusia ya manusia. Anak binatang ya binatang kawan. Jangan kau jadikan manusia keluar dari selangkangan jadi Tuhan. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Itu penghujatan bagi Tuhan. Makanya kami tidak bisa menyamakan Tuhan kami dengan apa? Manusia. Dengan makhluk tidak boleh disamakan Tuhan kami. Sangat hina nanti. Hina kawan. Naikkan derajat Tuhan kamu kalau bisa. Ya. Naikkan setidaknya sedikit. Jangankan Tuhan ya. Nabi aja kami naikkan derajatnya. Gak mungkin kami hinakan dengan mati terkutuk seperti itu. Makanya Nabi Isa tidak pernah yang kami katakan itu disalibkan. Pasti diangkat oleh Allah. Kenapa diangkat? Sungguh hina kalau ada mati, Nabi itu mati dalam keadaan disalib. Itu terkutuk namanya. Sebab orang yang mati disalib itu tidak boleh dibiarkan semalam-malaman. Itu sebab sudah dikutuk oleh Elohim. Kau lucu sekali kau. Kita di sini diskusi pakai data, bukan pakai congor. Kalau congor itu anjing. Ya Bu, ya diam dulu, diam santai, relax. Kan Ibu ngomong. Siapa yang nggak santai? Saya dari tadi bilang ini, ayo buktikan Aku Yesus. santai, Ibu yang turunin saya, bukan saya turun sendiri. Ibu tidak santai, makanya Ibu turunin saya. Ya, lebih bagus saya blok kamu. Dah, diam. Halo Dokter. Kau atur saya. Saya di room Bang Zuma, saya moderator, saya berkuasa di sini sekarang. Kau pakai helm, saya aja tidak perlu pakai helm kayak kau. Kalau mau mabuk kau pergi kau ke Bakter Tuak sana. Kalau nggak ada uangmu beli tuak, setidaknya beli apa aja kau, racun. Halo Dokter Wira. Halo dokter. 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 Saya tidak perlu panas di sini. Yang kepanasan siapa? Yang kepanasan adalah manusia yang menyembah ternyata Tuhan yang mati diracun. Tuhan saya tidak perlu mati seperti itu. Tuhan saya tidak pernah mati. Kau datang naik-naik, kau bilang cuki-cuki. Tuhan kamu keluar dari lubang mana? Kau nggak sadar diri, toh? Malulah kau dengan dirimu sendiri. Saya peringatkan kepada oten-oten, jangan pernah mengomongkan lubang-lubang kemaluan ya. Saya di sini tidak ada dari tadi membilangkan tentang selangkangan. Mulut saya rem tentang membilangkan selangkangan. Karena manusia
keluar dari selangkangan itu ada dari rahim seorang ibu. Kau keluar dari selangkangan rahim seorang ibu, kau naik bilang cuki, kau seperti membilangkan cuki lupung mama toh. Memang pemakan babi seperti itu. Muncul ajaran kasih apa kau? Hina kau. Lebih hina lagi ada manusia dituhankan keluar dari lubang najis. Jangan ajarkan saya tentang hina-hina. Ya. Halo Mbak. Ya, selamat siang. Ya, silakan open kamera Bang. Agama apa? Ya, buka kamera, agama apa kita bahas. Yesus mati diracun. Yesus itu tidak ada. Yesus itu di dalam diri kita manusia. Semua orang. Tidak ada Tuhan di atas tanah, tidak ada Tuhan di mana. Tuhan itu ada dalam diri kita masing-masing. Kita berbuat baik sama orang, kita lah Tuhannya. Ya, kalau ada Tuhan dalam diri kau, kenapa ada manusia ya? Jadi manusia yang mati diracun, yang mati terkutuk, yang mati disalib itu siapa itu? Bukan Tuhan itu. Semua kelakuan tuh setan dan iblis semua itu kelakuannya, gitu. Jadi Tuhan itu tidak ada di mana-mana. Tuhan itu ada dalam diri kita. Ya, Tuhan kamu mati diracun. Jadi Tuhan itu tidak ada satu bilang. Yang saya tanya ini Tuhan kamu Tuhan mati itu diracun kah? Yesus ini siapa? Yesus ini siapa, Tuhan Bapak? Yesus itu Yesus kita semua, bukan Yesus punya kami, enggak. Kamu juga punya Yesus itu, kita semua punya. Saya punya Yesus, Tidak saya ada Tuhan punya di mana, tidak ada Tuhan itu cuma. Saya punya Yesus, tidak saya Tuhan jadikan itu cuma Tuhan. satu. Tuhan- Sabar dulu, Tuhan itu cuma Bapak Lodi, satu. kalau kita Tidak ngomong ada itu Tuhan satu, dua di Bapak dunia Lodi. ini. Bapak Lodi, kita ngomong itu satu-satu. Bapak Lodi punya jaringan Ya. jelek. Ini jadi suara mantu-mantu Bapak Lodi. Nah, di sini masalahnya Bapak Lodi, yang kita bahas apakah Yesus mati diracun atau mati disalib. Bapak Lodi silakan jelaskan saja menurut keimanan Bapak Lodi toh. Saya terima, nanti saya bantah lagi pakai data. Karena saya punya data Matius 27 dengan Yohanes 19, Yesus itu mati bukan karena disalibkan, bukan karena ditombak lambungnya, bukan karena dipaku tangannya, tetapi karena mati diracun Bapak Lodi. Coba Bapak Lodi baca. Ketika dia habis minum racun itu, anggur asam itu, dia langsung menyerahkan nyawanya. Artinya di situ bukan karena penyalipan Bapak Lodi. Jadi penyalipan itu terbantahkan kalau di mana Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Jadi menebus dosa bukan karena disalib Bapak Lodi, tetapi penebusan dosa kalian karena diracun. Itu bagaimana Bapak Lodi? Terima kah? Bapak Lodi terima? Ternyata penyalipan itu bukan untuk penebusan dosa. Tetapi penebusan dosa itu dikarenakan mati diracun. Jadi harusnya racun itu jadi simbol, bukan salib jadi simbol toh. Bukan salib jadi simbol. Coba berpikir, apa tujuan Yesus mati disalib? Katanya menebus dosa manusia. Makanya sekarang banyak orang-orang Kristen memakai tanda salib di apung leher, di dinding rumahnya ditempel itu manusia ada di kayu berbentuk salib, terus di gereja pun sama seperti itu. Tapi ternyata tidak. Yesus mati bukan karena disalib, tapi Yesus mati karena diracun. Jadi tolong cari bunga karang, itu bunga karang ada di dasar laut. Bapak Lodi, nah itu bikinkan di dinding Bapak Lodi. Jadi penebusan dosa bukan karena disalib, tetapi penebusan dosa karena diracun. Bapak Lodi, Bapak Lodi perbaiki dulu lupung jaringan Saya nggak bisa ketawa saudara-saudara ya, karena kalau saya ketawa nanti dibilangnya saya nenek lampir. Jadi ya begitulah. Iya. Cicak-cicak di dinding, Nora botol. Saya tidak botol. Coba kalian berpikir, kenapa mesti ada tanda salib? Dan mati
mati disalib tetapi mati diracun. Cuman memang hukumannya adalah hukuman salib. Tapi kalau mati diracun. Jadi penebusan dosa itu bukan Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib bukan mati karena tersalib, tapi mati karena minum racun. Dia diracun. Ini ada tangan siapa yang berani meracun Tuhan ini? Ini kurang ajar betul ya. Betul toh? Ini presiden saja tidak ada yang berani menampar, ini datang orang berani pula tangannya meracun, menampar Tuhan. Halo Kristen. Kan? Ini jaringan saya yang jelek atau jaringan siapa ini? Bapak Lodi naik lagi Bapak Lodi Bapak Lodi kalau beli paket jangan 3 giga Bapak Lodi, beli yang langsung 100 giga. 100 giga itu murah, palingan berapa? 150.000. Itu sampai 1 bulan itu puas Bapak Lodi, nanti naik ke room ini terus bertanya-tanya. Allahu Akbar. Gak ada nih hotel yang mau naik. Saya lihat, nih lunas, Akyong. Halo, selamat sore Kanora. Ya, selamat sore. Silakan open cam. Budiono. Halo Budiono. Ya, lunas. Ya. Lunas, Yesus mati diracun. Yohanes 19:30, Matius 27 nomor 47 sampai 48 49. Coba dibaca. Yohanes aja lah, Yohanes. Kenapa kau nggak mau baca Matius? Bukan, saya sudah buka Yohanes ini maksudnya. Yohanes 19:30, kau baca dulu. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Coba buka Matius 27 ya. Buka sekali lagi. Matius 27 mulai dari 48 49. Coba. Tunggu bidat yang nyala. Mati. Udah baca dulu. Baru nanti kau cari foto sama saya. Matius 27 mulai dari 48. Dari 48 sampai 49 coba. Empat 48 dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke anggur asam, lalu mencucurkannya pada batang bulu dan memberikan ke mulutnya. Ya. Nah, terus setelah itu baca selanjutnya. Setelah itu apakah dia masih hidup atau sudah mati? Tetapi 49 ya kan. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Nah, 50 Yesus berkata pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya, mati dia kan setelah minum anggur asam. Tapi kan dia menyerahkan nyawanya, bukan dia mati tidak. Dia mati tidak. Habis minum kan mati memang, tapi kan bukan bunga karang. Dari mana orang minum anggur asam langsung mati? Itu dicocol bunga karang loh. Coba kamu cari bunga karang itu apa? Bunga karang itu racun mematikan. Masa orang haus dikasih racun? Coba cari. Bunga karang adalah racun mematikan. Betul tidak? Tunggu. Iya. Bang Lunas.
Kristen, kalau kamu menjawab tolong pakai data ya. Saya malas kalau di sini begini Bu Nora, tapi nggak ada data kau tunjukkan. Saya nggak mau nggak pakai data. Lunas, orang itu tidak bisa membedakan yang namanya. Oh jangan dulu ganggu si Lunas, Kristen. Tadi saya katakan datanya tapi enggak. Ya, coba baca Lunas. Tadi di internet bunga karang adalah racun mematikan. Tadi saya kasih data tapi nggak mau dibaca. Kamu bacalah datamu. Masa saya yang baca datamu? Terus kamu naik ke sini ngapain kalau saya yang baca datamu? Ya sekalian orang yang penonton. Tapi kamu bacakan datamu. Saya tadi bacakan data saya. Gimana Lunas? Kamu baca dulu Lunas. Bunga karang itu adalah racun mematikan. Ya, kamu baca bersuara dong, biar netizen juga dengar. Diam dulu Kristen. Makanya Kristen. Orang Kristen berdebat seperti ini. Lunas, pemikir. coba baca bunga karang adalah racun mematikan. Dinormalkan ini. Ini nggak bisa dia nih apa? Ini ya, ya toh. Coba baca. Bunga karang yang disebutkan dalam Alkitab atau bunga karang kudus ini digunakan bukan untuk meracuni Yesus, melainkan sebagai alat untuk memberikannya minum saat ia berada di atas kayu salib. Kamu baca bunga karang itu apa? Kok bunga karang itu adalah itu definisi dari Bible kau? Yang mana orang terima lah? Bukan. Yang kau jabarkan kan penjelasan dalam Bible kau. Nah, bunga karang adalah spons atau adalah hewan laut purba yang ada yang hidup di dasar laut. Nah, capek kali lah memang. Organisme ini tidak memiliki organ tubuh seperti otak atau jantung. Ini sudah baca loh. Bunga karang. Saya bilang cari di situ bunga karang adalah racun. Dia racun atau bukan? Gimana sih kamu? Begini saja lah, bunga karang adalah kan begitu. Kok langsung ke racun-racunnya begitu? Loh, bunga karang itu memang racun. Bukan. Di sini tidak racun. Bunga karang adalah sebuah karang atau dalam kurung spons adalah hewan laut multiseluler purba dari filum Poriferae yang hidup di dasar laut. Organisasi ini tidak memiliki organ tubuh seperti otak atau jantung dan tubuhnya berpori agar air dapat melewatinya untuk menyerap oksigen serta makanan. Istilah bunga karang dapat merujuk pada beberapa hal berbeda tergantung konteksnya. Hewan laut, bisa juga jaringan tumbuhan. Konteks sejarah bunga karang kudus. Dengar ya, bunga karang, tidak semua bunga karang memiliki racun mematikan. Namun beberapa spesies karang hias tertentu mengandung palitoksin, salah satu jenis racun non protein paling mematikan di dunia. Nah, ini baca apa sih? Mana yang kita percaya ini? Di sini pun ada juga bunga karang. Pertanyaannya begini, setelah dia minum anggur asam yang dipakai dengan bunga karang, kenapa dia langsung mati? Nah, memang sudah waktunya mati. Dia menyerahkan nyawanya. Tapi kenapa waktu ditombak lambungnya dia tidak mati?
dia belum menyerahkan nyawanya. Yesus ini kan mati bukan karena ditombak, bukan karena diracun yang seperti host bilang. Dia menyerahkan nyawanya, kan ada ayatnya itu. Loh, sekarang Dia pertanyaannya, dia menyerahkan nyawanya, mati tidak? Dia menyerahkan nyawanya, dia sendiri Mati yang kan? menyerahkan. Mati kan? Iya, tapi dia yang menyerahkan nyawanya, bukan karena pertanyaan saya- diracun atau disalib. Loh, sekarang Yesus mati disalib apa mati diracun? Matinya, dia menyerahkan nyawanya pas disalib, makanya dia mati. Dia menyerahkan nyawanya mati karena disalib atau karena diracun? Oke, dia menyerahkan nyawanya saat disalib dan setelah minum anggur asam. Dia menyerahkan nyawanya. Jadi dia mati karena disalib, dipaku tangannya, ditombak, atau karena memang minum anggur asam dicocol bunga karang? Bukan, dua-duanya bukan. Loh, sekarang di Yesus mana waktu dia disalib dia langsung mati? Kenapa? Di mana datanya pada waktu dia disalib dia mati? Yesus itu kan mati di kayu salib setelah minum anggur asam Memang mati itu di yang- kayu salib. Apakah ketika dia disalib itu, sebelum dia minum anggur asam itu, dia sudah mati apa belum? Belum, memang dia kan belum menyerahkan Nah, nyawanya. ketika dia minum anggur asam itu, kenapa dia langsung mati? Karena dia pikir semuanya sudah selesai. Karena begini loh Bun, begini. Dia minum Alah, penggenapan nubuatan di Mazmur pula kau bilang. ini. Iya, begini loh. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Sudah selesai itu artinya semua misinya sudah selesai, misi penyelamatan. Sementara minum Saya tidak anggur tanya, asam. saya tidak tanya Oke, misinya. oke. Saya nggak Oke. tanya misinya lunas. Yang saya Oke, tanya oke. begini. Pada waktu sebelum dia minum anggur asam, kan lambungnya ditombak, Oke. betul? Betul. Nah, kenapa dia nggak langsung mati? Belum mau dia, belum waktunya. Oh, belum. Oh, belum mau. Jadi sesudah minum anggur asam baru mau dia mati. Yesus minum anggur asam itu penggenapan nubuatan. Nubuatan itu. Jadi sebentar dulu. Kalau kau bilang dia waktu pas ditombak lambungnya dia belum mau mati, berarti dia milih harus minum anggur asam dulu baru mau mati ya. Betul. Nah, jadi penembusan dosa kalian itu bagaimana? Karena Yesus mati disalib atau Yesus mati diracun? Kok main racun-racun? Dia mati itu dia menyerahkan nyawanya. Penggenapan nubuatan. Sekarang begini. Yesus diracun atau bukan? Tidak. Loh, yang ngasih dia bunga karang itu siapa? Dia minum sendiri atau dia dikasih minum? Oke. Oke. Apakah semua bunga karang itu beracun? Jangan semua Tidak, bunga kan? karang, karena giliran dia minum bunga karang, dicocol bunga karang dia mati. Nah, pertanyaan saya, Oke. itu Yesus waktu dia bilang haus, dia dikasih sendiri, dia mengambil sendiri anggur asam dicocol bunga karang atau dia dikasih? Dia dikasih, tapi poinnya begini. Yang pertama. Dia dikasih, sabar. Oke. Berarti tunggu dulu, jangan poinnya dulu. Kalau dikasih berarti diracun atau tidak? Tidak, belum tentu. Loh, sekarang saya kasih kau minuman dicampur sianida, kau mati. Kira-kira kau minum racun itu sendiri atau kau diracun? Dia itu tidak diracun itu. Kau jawab pertanyaan saya. Ketika ada orang mengasihkan minuman sama kita, di situ ada racunnya, itu diracun atau dia meracuni dirinya sendiri? Kalau ada racunnya di situ, kalau ada racunnya berarti dia diracun. Cuman ini kan tidak ada racun. Loh, bunga karang itu salah Tapi satu di sini, racun mematikan, lunas. Oke, tapi tidak semua bunga karang itu racun Nah, sekarang mematikan. buktikan kalau Yesus ketika Yesus minum itu tidak mati. Buktikan di datanya di mana? Oke.
Jadi yang pertama, semua bunga karang itu tidak Kau beracun, ada yang buktikan di beracun, dalam tidak Bible beracun. kau Sepakat dulu ketika kan? dia Sepakat minum dulu. anggur asam dicocol bunga karang dia tidak mati. Buktikan, jangan bilang saya akui itu. Tapi masalahnya ketika dia minum itu dia langsung mati. Oke. Ya tunjukkan datanya dong. Jadi yang pertama, Yesus itu Saya bilang bukan pakai mati data lunas. diracun. Saya tidak mau asumsi kau. Pakai datanya mana? Aleh. Pakai data apa? Begini loh. Lunas. Jangan karena setelah minum. Saya akan bisa ngomong, Yesus itu tidak mati di salib, bukan karena penyalipan itu dia mati, bukan karena bukan karena di salib itu dia jadi mati, tetapi karena minum anggur asam dicocol bunga karang. Saya sudah tunjukkan datanya. Kalau kau mau bantah saya, ternyata Yesus tidak diracun, bunga karang itu bukan racun, buktikan sama saya, itu baru betul. Kan begini, pembuktian Saya kalau kayak gitu saya pengoratan bunga turunkan kau. karang itu beracun. Saya kalau gitu saya turunkan kau. Oke, tunggu. Kau bisa nggak menunjukkan sama saya? Tunggu. Kita sepakat bahwa bunga karang itu ada yang beracun, ada yang tidak, oke? Ya, saya sepakat. Nah, tapi ketika Yesus minum itu, dia langsung mati. Buktikan data sama saya, dia minum itu dia tidak mati. Tapi bukan berarti bunga karang itu yang beracun. Bisa nggak kau Karena tunjukkan dia di sama sini saya daripada saya menyerahkan turunkan kau? nyawanya. Saya tidak mau yang kayak begini. Saya tidak mau diskusi kayak begini. Begini loh, buktinya itu menunjukkan bunga karang tidak beracun. Iya, mana? Karena di ayat ini tidak ada jelasnya bahwa bunga karang itu beracun. Begitu. Sekarang saya tanya, kalau gitu, kenapa ketika dia setelah minum itu dia langsung mati? Sudah selesai. Ya kenapa dia langsung mati? Bukan Misinya karena dia sudah selesai. ditembak. Sebenarnya Yesus mati di kayu salib karena disalib atau karena dia minum racun? Dia itu mati karena menyerahkan nyawanya, sudah dibilang berulang-ulang. Saya bertanya, Yesus mati di kayu salib apa karena disalibkan atau karena dia minum anggur asam dicocol bunga karang? Dua-duanya tidak. Yesus mati karena menyerahkan Yohanes nyawanya. 19:30. Segala nubuatnya sudah terpenuhi. Ya Julius, halo Julius. Halo Kak. Ya agama apa? Aku agnostik. Ya silakan buka kameranya. Oke, sebentar. Di sini apa yang mau Anda tanyakan kalau kayak gitu? Saya mau gini. Tapi ini agak lari dari topik ya Kak ya. Ya. Saya mau bertanya, kenapa ya Kak ya agama Samawi selalu berdebat antar agama sesamawi itu sendiri, dan Di mana lucunya Samawi dengan mempertanyakan Samawi? Ya di mana Ya, Kak? Samawi dengan Samawi, Bang? ya Kak, Di mana Samawi dengan Samawi berdebat? ini Kak, agama Samawi itu kan ada 3 kan Kak? Siapa aja, Bang? Iya nggak? Bener nggak? Siapa aja agama Samawi itu? Jangan bilang benar nggak? Saya kalau benar kan Yahudi, Kristen, Islam, bener nggak itu? apaan Kristen Samawi? Agama Samawi nggak agama Abrahamik? Emangnya mereka agama Abraham? Abraham bersunat, mereka nggak bersunat. Abraham tidak makan babi, mereka makan babi. Itu Samawi. Kak, ini Kakak, maksudnya gini loh Kak. Abang tahu Kakak Samawi nggak sih, Bang? tahu agama yang sistemnya itu pewahyuan yang turun dari satu agama ajaran dari langit. Iya kan pewahyuan kan Kak? Iya, emangnya mereka Iya. Kristen terima wahyu dari mana, Bang? Kristen dapat wahyu ya dari
pewahyuan Kristen itu Yesus, sedangkan pewahyuan Yesus orang emangnya kakak Tuhan? ini Enggak. yang saya tidak tahu, Kak. Kamu mau bertanya atau kamu sendiri yang mau menjabarkan? Biar saya diam di sini, kamu jabarkan saja. Lah, aku tadi mau bertanya, Kakak motong. Loh, bukan saya motong. Begini, kalau kamu bertanya, jangan bernarasi. Agama samawi kan ada 3, Kak. Itu bukan bertanya kamu. Kamu sudah membuat satu statement. Agama samawi itu ada berapa, Kak? Itu pertanyaan. Makanya saya tanya, emang samawi bertanya dari itu mana? bernarasi, Kak? Apakah kan itu bertanya tuh, Kak? Agama samawi kan ada 3. Kan tanya itu. Bukan. Agama samawi ada berapa, Kak? Nah, baru saya ngomong. Kalau gitu coba. Bagaimana Ada saya berapa, bilang Kak? begini? Agama samawi ada 3 kan, Kak? Nah, kamu kan sudah mengatakan samawi ada 3. Makanya saya tanya lagi. Loh, kalau 3 itu apa saja? Sekarang ini Kakak bilang Kristen nggak agama samawi ya? Tidak, saya bilang. Bahkan Kristen ini siapa yang bawa? Emang Kristen ini agama? Coba bukti. Emang nggak agama, ajaran. Loh, kamu ini mau bertanya soal apa sih, Dek? Ini, Kak, makanya tadi Kakak langsung Kakak potong. Kayak mana mau bertanya? Aku langsung poin aja bertanya. Kalau sama saya langsung to the point, gak usah banyak embel. Apa yang mau kamu pertanyakan? Gini, Kak, gini. Kan kenapa mesti berdebat? Kami tidak berdebat sesama samawi, Dek. Makanya saya tanya, samawi ini ada apa? Rupanya kamu mengatakan Kristen itu ajaran samawi. Bagi saya bukan ajaran samawi. Ya, Ajaran samawi itu adalah ajaran dari... Dengarkan saya. Pak. Dengarkan saya. Ya. Oke. Ajaran samawi itu adalah ajaran dari langit, Dek. Sejak kapan mereka ajaran dari langit? Kalau mereka mengikuti ajarannya Abraham, otomatis mereka bukan Kristen. Karena Yesus sendiri tidak kenal Kristen. Bahkan keturunan Abraham tidak ada yang Kristen. Keturunan Abraham itu Yahudi, Israel dengan apa? Dengan Islam. Sejak kapan Kristen? Tapi Kak, yang ada tertulis datanya agama Kristen itu samawi. Agama samawi, agama Ibrahim. Itu di internet pun ada itu, Kak. Kamu Nah, sekarang saya mau kita gini. kalau membahas ini kan Kakak ini membahas ini ya maksudnya kan. Kalau kayak gitu Kakak bilang agama Kristen nggak samawi. Coba jelaskan sama saya gitu. Loh, sekarang begini. Yahudi, Tuhannya kelihatan apa enggak? Ini nggak soal tuan-tuan, Kak. Saya kan tadi statement saya bukan Samawi itu ini ajaran belum dari lagi langit. aku bertanya, Kak. Samawi itu ajaran dari langit. Ajaran dari langit itu adalah Tuhan yang memberikan wahyu. Tuhan mana? Tuhan yang tidak kelihatan. Ini Iya, bukan Kak. Tuhan. Jadi masalah tentang apa kalau Kita Samawi? santai ngomong, Kak. Kak, iya, santai Dikasih tahu ngomong. kamu Kita santai ngeyel. aja. Sementara kamu nggak ada Tuhan. Gini, Kak. Kamu ada Tuhan. Aku bukan ngeyel. Aku memang udah ada Kamu baca. ada Tuhan nggak? Apakah Kamu ada Tuhan nggak? Aku nggak ada Tuhan. Aku nggak percaya Tuhan. Jadi kalau nggak ada Tuhan, kenapa pula apa? Agama dari langit yang dimana dari ajaran dari langit, yang dimana dari langit itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Yahudi Tuhannya tidak kelihatan, Islam Tuhannya tidak kelihatan, datang Kristen Tuhannya kelihatan. Bagaimana mungkin kau mengatakan Kristen ajaran samawi? Yahudi Itu tidak sama Yahudi pewahyuan kan, Kak? Pewahyuan, Kak? apa pewahyuan? Agama yang Tuhan mewahyukan atau mengutus seseorang. Tuhan Iya yang mewahyukan, Tuhan yang mewahyukan firman-Nya, apakah Tuhan itu kelihatan? Apakah Tuhan kelihatan? Ya nggak tahu itu tergantung orang Kakak Makanya imajinasikan. jangan sok kau di sini mengatakan ajaran samawi itu seperti Kristen. Lucu pula Berarti kau internet yang sok, mau Kak. bertanya, kau pula Internet yang mau berarti sok. menjawab. Internet berarti sok. ChatGPT sok. Saya bisa Google katakan sok. di internet juga. Saya bisa masukkan internet pula kau apa? Kau Coba lihat dari masukkan kitab dulu. sucinya.
Kau lihat, kau udah baca kitab sucinya belum? Pak, data itu betul-betul absolut. Jika semua itu udah ada yang Kau, kalau data itu absolut, pertanyaan saya sama kau, ajaran samawi itu apa? ajaran pewahyuan. Dari tadi kau Yang bilang. mewahyukan itu siapa? Yang mewahyukan itu Tuhan mewahyukan, mengutus Nah, seseorang. sekarang kalau Tuhan yang mewahyukan, sekarang kita sekarang kaji, kita telah lagi. Tuhan yang mewahyukan, firman-Nya itu, apakah Tuhan itu kelihatan atau tidak? Ya itu saya tidak tahu, itu imajinasi orang beragama, Jangan di Pak. sini kau sosok tahu. Kau bertanya sama saya loh. Kau pula yang menjawab. Kau buka rumus sendiri. So pula kau. Kau mau belajar, nampak kali kau oten kau. Sejak kapan oten ada ajaran samawi? Menyembah makhluk ada. Ya mereka lah itu. Bukan samawi itu. Srengmawi itu namanya. Ini yang naik kenapa Muslim ini? Samawi, nampak kali kok oten kau. Agnostik pula kau bilang, mau belajar kau pula yang menentukan. Sejak kapan Kristen jadi samawi? Sama pret ya. Bisa pula ajaran samawi Tuhannya mati. Rauf, ajaran samawi itu Tuhannya nggak mati. Biar tahu kau. Tuhan yang mewahyukan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan manusia, Tuhannya pula mati. Itu kau bilang ajaran samawi. Halo Rauf. Rauf. Saya bukan marah ya, bedakan yang marah. Cuman penegasan di sini. Kau bertanya, aku jawab. Halo Luge. Halo. Ya, agama apa bang? Saya agama Kristen. Ya silakan buka kameranya bang. Oke. Bang Zuma lagi sholat, Bang Zuma lagi sholat. Makin jelas ya kelihatannya kita. Nggak kelihatan bang, nggak ada tuh. Mana wajahnya bang? Sabar. Kok bisa gelap? Nggak tahu. Loh. Kenapa bisa begini? Ya, coba dulu. Tak mungkin karena jaringan. Kok bisa gelap kelihatannya? Iya, coba bang di tempat yang terang. Saya di tempat yang terang loh. Mungkin apa bang? Coba ya saya matikan dulu. Coba nyalakan lagi bang. Atau mungkin jaringan abang, coba abang turun dulu baru minta naik lagi. Oke. Coba dulu bang. Coba abang turun. Coba diturunkan dulu. Oke. Nanti abang naik lagi ya bang ya, kirim permintaan naik, saya naikkan. Udah enggak. Udah. Coba bang, kirim permintaan naik, permintaan lagi bang. Ajaran samawi itu ajaran langit yang dimana Tuhan mewahyukan firman-Nya itu kepada nabi dan rasulnya. Jadi ajaran seperti itu Tuhan, ada nabi rasul diutus, ada namanya kitab suci manusia. Tuh baru ajaran dari langit, Tuhan yang memberikan perintah, aturan, larangan. Ya, bukan Tuhan menjadi manusia terus Tuhan mati baru kamu katakan itu ajaran samawi. Itu ada ajaran sama pret.
Ajaran kampret kayak begitu. Tuhan bisa pula mati. Tuhan mati pula di tangan ciptaannya, kan lucu. Ngotot pula kau bilang kalau kau Kristen, saya Kristen kak. Gitu, jangan kau gembor-gemborkan, saya lucu. Pas waktu saya tanya, Tuhannya Yahudi kelihatan nggak? Lah jangan lari dulu ke Tuhan loh. Kau bilang ajaran samawi. Jadi kalau nggak larikan ke Tuhan, larikan kemana? Ke kutu kipret. Jangan kau di sini bikin ajaran-ajaran Paulus, tipu-tipu saja kau itu. Kalau Nasrani bukan Kristen. Mana ada Nasrani Kristen? Aisyah. Tapi orang Nasrani ini juga dia apa sama Allah? Dia mengatakan Isa itu putra Allah, tuh nggak boleh itu. Sama seperti Yahudi itu, mengatakan Uzair putra Allah tuh. Ayo bang, apa tadi naik? Bang siapa tadi itu? Coba mungkin jaringannya sudah bagus bang, silakan naik bang. Kalau kau agnostik, kalau masih di bawah, kau kalau mau jadikan Google itu narasumbermu yang valid, silakan kau percaya saja. Itu banyak orang-orang dongok juga memasukkan berita-berita tidak sesuai di Google. Kau jadikan landasan pemikiran, landasan pembelajaran kau dari Google, ini lucu. Untuk mengetahui ajaran-ajaran agama itu dari kitab sucinya, bukan dari Google. Di zaman dahulu nggak ada Google, bro. Orang pakai Nokia 3310 itu kau pikir sudah ada Google? Dari kitab sucinya. Kalau melihat ajarannya. Nah, baru bisa dibuktikan itu kitab suci firman Tuhan atau bukan. Karena tidak ada kitab suci berbahasa Indonesia. Karena tidak pernah Allah itu mengutus Nabi dan Rasulnya menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ada Nabi dari bangsa Indonesia. Kenapa bisa kitab suci ada bahasa Indonesia? Belajar dulu kau, agnostik. Setahu saya agnostik ini dengan ateis ini pintar ya. Pintar loh. Ateis ini, kalau dia mau mengkaji soal apa ya, ketuhanan dari Kristen, dia akan mengatakan ketuhanan Kristen ini tidak masuk logik karena Tuhan mati gitu loh. Ya Andika, agama apa? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, Islam. Islam Bunda. Ya, kan di Islam jangan naik dulu bang. Oke, siap. Oke. Ya. Iya, ateis ini pinter loh. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi dia tahu kalau ada sifat Tuhan yang maha kuasa. Datang agama sebelah itu Tuhannya bisa mati. Itu makanya konsep ketuhanan dalam Kristen itu bagi orang ateis itu sangat melucukan gitu. Kalau nggak percaya kalian coba. Tapi ateis yang betul-betul ateis ya, banyak sekarang orang ateis ngaku-ngaku ateis tapi dongo. Orang ateis itu pinter loh. Tapi kalau ada orang yang ngaku ateis itu sekarang ini banyak kan yang dongo. Tuhan bisa jadi manusia, terus orang ateis mengatakan itu Tuhan hebat. Itu dongo namanya, ateis dongo itu. Gitu loh. Ayo Kristen yang mau naik. Tadi itu mana tuh yang tadi itu? Muhammad di kuburan baik yang kau urus Bunda. Naik dulu Marius. Orang yang di kuburan tidak perlu diurus. Jasadnya di alam kubur, tapi rohnya sudah dikumpulkan dikumpulkan di alam barzah. Nanti di situ semua manusia, nanti semua situ akan dikumpulkan di alam barzah. Gak perlu kita urus lagi orang yang mati. Tapi sangat ambigu kalau ada orang mati bangkit jadi Tuhan. Ya, halo, Kristen Islam. Islam pun.
Yang Islam jangan dulu naik, kan tadi sudah dibilang. Yang Islam jangan dulu naik, Pak. Yang Islam di bawah saja ya, nggak usah minta naik. Kita tidak perlu mengurus lagi orang yang sudah mati, yang sudah wafat, yang sudah meninggal, tidak perlu kita urus. Nanti akan ada yang namanya hari kebangkitan. Semua manusia akan dibangkitkan. Ya. Mereka di situ sidang. Hari penghari tunggu di ruang tunggu. Ruang tunggu namanya alam barzah. Nah, masalahnya sekarang Kristen kalau mati rohnya dikumpulkan di mana ini? Mereka ada di sidang lagi nggak? Mereka ada hari penghakiman nggak? Iya kan? Coba dulu yang Kristen. Apakah orang Kristen ini ketika mati langsung ke neraka kalau berdosa atau langsung ke surga kalau baik? Soalnya kalau di Kristen ini juga ada yang namanya hari penghakiman. Nah, ketika dia mati, menunggu hari penghakiman, ini kemana ini? Kira-kira kemana ya kan? Gideon, kamu akun privat. Yang bisa menaikkan hanya host. Bang Zuma lagi sholat. Jadi kalau kamu memang mau dinaikkan sama saya, tolong dirubah dulu privasinya. Jadi publik, jangan di privat. Dikumpulkan, iya kan? Coba dulu kita berpikir secara logika ya. Manusia mati, Islam itu nanti rohnya tuh di alam penantian. Nah, kalau Kristen ini di mana? Halo Libra. Nggak ada yang mau naik ini. Bang, kalau masih ada di situ penyalipan, Bang, turun dulu, Bang. Kemana? Kemana? Nanti aja. Tanggung asar mau asar lagi. Ke kuburan. Enggak, saya lagi bicara kemana ke kuburan. Dibawa kemana? Ke kuburan Bunda. Lagi buat, iya. Saya nggak lagi. Kok ketawa kalian? Aku nggak bisa ketawa, woi. Bang Zuma masih lama. Mana Bang Zuma nih? Bang Zuma kadang udah siap, dia masih ngintip-ngintip. Malah nyambung. Iya, saya tanya kemana, katanya mau keluar. Bawa ke laut, janganlah. Nih, coba yang Kristen naik lah, ayo yang Kristen naik. Saya baik kok. Saya baik. Ini Bang Zuma nggak tahu kemana ini Bang Zuma. Iya, saya gimana ya? Kalau di room saya nggak apa-apa lah ya kan. Ini kalau di sini ngeyel minta ampun, ngotot itu saya paling gerem betul. Baik, Bun Nora, ini naik saja Oten. Iya, naik saja Oten, Bang Egis. Ya, Oten tidak ada. Wah, tuh kan? Tuh, Bang Zuma. Saya kecilkan dulu saya, weh. Ini moderator punya kerjaan, Bang, yang membesarkan saya, Bang. Nggak ada Oten lagi yang menaik, Bang. Bom-bom apakah ada meninggal? Kalian tengok, kalau sudah tidak live lagi dia selama 1 minggu, ya udahlah itu. Aku mau naik Bunda. Yang Kristen yang saja yang naik. Tadi siapa Gideon? Yang bisa naikkan itu hanya host ya. Kalau tidak kamu buka dulu apamu, privatmu. Gak ada di sini. Oten mau naik. Kenapa mereka ini? Yesus mati diracun, tidak terima, tidak mau naik. Typing di bawah saja. Terus kasih tahu katanya kita yang sesat. Kalau kami tidak sesat lagi.
Ya silakan naik Kristen. Yesus ini mati diracun atau mati tersalib? Kalau mati diracun, berarti penebusan dosa kalian itu simbolnya jangan simbol salib ya. Simbol racun saja. Karena ternyata mati diracun. Yohanes 19 dengan Matius 27. Kalau Markus dengan Lukas belum saya cari datanya. Iya, simbol racun. Karena setelah minum anggur asam yang dicocol bunga karang, dia katakan selesai sudah. Berarti mati. Bukan karena tersalib. Poinnya ini bagaimana Bang? Poinnya nih. Nah, tunggu dulu Bang Zuma pakai ini. Ini poinnya nih apa yang mau dicari ini Bang? Kalau mati diracun, apakah berarti simbol penebusan dosa itu bukan karena mati tersalib? Berarti mati teracun atau bagaimana Bang? Poinnya. Iya. Berarti kalau konsep penebusan dosa karena salib itu harus mereka rubah. Penebusan dosa karena diracun. Berarti bukan karena disalib. Memang matinya hukumannya disalib, tetapi bukan mati karena tersalib, tetapi karena minum racun. Racun. Iya, kan matinya di atas salib memang. Matinya di atas salib, maksudnya matinya di atas ranjang. Tapi matinya itu dia mati bukan karena diranjang, bukan karena ranjang yang membuatnya mati, tetapi karena dia minum racun. Tapi matinya memang di atas salib. Begitu. Tapi matinya itu bukan salib yang menjadi penyebabnya. Matinya itu karena simbol mereka itu harusnya, kalau mereka nggak bisa bantah ya, harusnya semua yang bernarasi di dalam Bible terkait dengan salib itu diganti. Jadi racun-racun atau bunga karang itu harus bunga karang yang menjadi simbol, yang menjadi digantung di leher itu bunga karang, bukan salib. Bunga karang itu spon laut itu ya, kalau nggak salah ya. Iya, yang beracun. Jadi sempat ku dengarkan tadi, tidak semua bunga karang itu beracun. Betul. Betul. Ada bunga karang kalau dimakan membuat orang geli, pingin ketawa terus, merasa geli. Ada juga yang bikin oleng. Ada juga yang bikin mampus. Yang bikin mampus itu arti yang beracun. Iyalah. Karena setelah minum kan mati dia. Orang Romawi ketika menyalib itu biasanya 5-6 hari baru mati orang. Itu pun yang dipatahkan tulang kakinya. Yesus kan tidak dipotong, nggak dipatahkan, enggak. Tapi begitu dicek, wah udah mati orang ini. Kok bisa secepat itu? Gimana nggak mati orang dikasih bunga karang, ya matilah. Karena begini Bang, di Yohanes 19 itu kan tidak seperti narasi yang di Matius 27 ya, 47 kalau kita baca. Mereka mengatakan begini. 47, 48, kita lihat, apakah Elia datang menolong dia? Berarti memang tahu bahwa bunga karang itu akan mematikan. Iya, memang kan dikasih anggur asam, oke, yang sudah dicampur dengan bunga karang. Bunga karang. Itu. Katanya mereka selalu mengatakan begini, itu sudah dinubuatkan, kematian dia sudah dinubuatkan di Mazmur 69. Ya sudah, terimalah kenyataan bahwa memang dia dikasih minum cuka, memang dia dikasih empedu dan seterusnya, atau anggur yang pahit yang mematikan. Udah selesai, terima aja itu. Gak usah lagi malu-malu. Yesus matinya di mana? Di atas salib. Mati karena apa? Karena disalib? Bukan. Tapi karena minum anggur. Kebetulan aja matinya di atas salib. Jadi nggak salah juga sebenarnya. Tidak salah kalau dikatakan Yesus itu mati di salib. Maksudnya mati di atas salib. Tapi penyebab utama kematiannya bukan karena dia ngegantung. Bukan. Coba lihat Dinda. Selalu mereka parodi sekarang kan, setiap tahun mereka parodi kan, ada orang yang atas salib kan, mereka arak kan, setiap apa itu, setiap hari apa itu mereka peringati,
Hari Paskah. Nah, hari Paskah serius. Jumat Agung. Hari Jumat Agung mereka itu biasanya dari jam 8 sampai jam berapa itu sore. Masih di atas salib loh mereka. Enggak mati-mati kan? Gak mati. Mati enggak? Tidak. Iya tidak. Tapi coba kasih racun tiodan. Begitu naik di atas kasih minum, kalau nggak mati di atas, pasti mati. Iya dong. Iyalah. Makanya narasi Quran itu apa? Narasi Qurannya apa? Narasi Qurannya wa ma khatalu wa ma salabu. Ada 2 poin. Mereka tidak membunuh, mereka tidak meracun, dan mereka tidak menggantungnya, menyalibnya. Betul? Betul. Jadi terjadi pembunuhan dulu. Mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalib. Artinya dibunuh dan disalib. Lain dibunuh, lain disalib. Lain diracun, lain disalib. Dia mati, betul. Tapi matinya bukan karena disalib. Matinya bukan karena digantung. Tetapi mati dalam keadaan tersalib. Nah itu baru betul. Narasi Quran kok yang mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh. Apa pembunuhan yang dilakukan dengan cara apa? Dengan memberikan minum anggur yang dicampurkan dengan bunga karang. Mereka tidak meracuni dan mereka tidak menyalibkan. Artinya ketika Al-Quran mengatakan mereka tidak membunuh, membunuh dengan kategori apa? Apakah dirajam? Apakah disembelih? Atau dia diracun? Nah, ternyata di situ jelas Yohanes 19 diracun. Begitu sudah. Baik. Halo Bang Lepi. Oh enggak. Oke. Ayahku silakan open kamera, open mute. Kalau dari Kristen langsung buka kameranya ya. Halo Aldi. Jangan di mute di sini. Di sini bukan mau mendengarkan wejangan, kita mau diskusi. Ya, agama apa Bang Aldi? Protestan. Oke, Protestan. Ayahku. Oke. Bang, saya izin turun ya Bang ya. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, silakan. Jadi mau tanya langsung Bang. Assalamualaikum ya Bang. Salam. Selamat sore ya Bang ya. Sore. Yang menjadi masalah di dalam Alkitab itu menurut Bang Suma itu apa sih sebenarnya? Enggak ada masalah. Cuman saya mengingatkan aja kepada saudara kami Kristen. Yesus itu matinya karena diracun, bukan karena digantung. Gantung itu tempatnya, salib itu tempatnya dia mati. Tempat Yesus mati di atas salib. Mati karena apa? Mati karena anggur. Di mana dalilnya itu Bang? Yang tergantung atau yang diracun itu di mana dalilnya? Yohanes 19 nomor 30. Tolong baca Bang, tolong baca. Mereka memberi anggur asam yang sudah dicampur dengan bunga karang, lalu meminumnya dan berkata, sudah selesai, lalu matilah dia. Bukan Yesus ya Bang ya, tapi mereka ya. Ya, mereka memberi Yesus. Mereka memberi Yesus anggur. Berarti dia mati diracun. Ada nama Yesus kah di situ Bang? Kan yang disalib Yesus Bang, bukan Petrus. Yang disalib Yesus itu di mana? Ayatnya di mana? Yang Yesus disalib itu di mana? Ayatnya. Anda ragu kalau yang disalib itu bukan Yesus? Coba baca di mana? Ya enggak, saya tanya dulu. Ini agak lucu ini. Coba di mana ayatnya? Yesus disalib itu di mana? Enggak ada ya Bang. Aku juga enggak tahu. tapi karena Abang yang membuat narasi seperti itu, Bang. Berarti yang kalian peringati mati disalib itu siapa Bang rupanya? Mesti ragu, bukan Yesus ya. Lah, abang sendiri sebagai oten di mana dalilnya?
Nah kan saya tidak mengakui itu. Makanya siapa yang mengakui suruh naik semua ke atas? Di mana dalilnya itu? Jadi yang diperingati di gereja Anda itu siapa? Enggak, dalilnya jangan ke gereja dulu. Dalilnya di mana? Mana lah aku tahu. Saya Muslim. Abang lah yang Kristen yang tahu. Suruh naik OTN bang. Bang gimana? Suruh naik OTN itu. Suruh naik OTN. Abang berobat dulu, minum bunga karang dulu. Nggak lucu. Silakan saudara non Muslim. Belum gila udah kelihatan gila. Sakit dia ternyata. Kristen tapi nggak ngaku Yesus disalib. Malah tanya mana dalilnya? Di Bible Yesus disalib. Matamu. Kenapa tanya saya itu imanmu? Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Saatnya Anda tahu bahwa Anda menyembah manusia yang kemungkinan besar dia itu matinya bukan karena disalib, tapi matinya karena keracunan bunga karang. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Iya, sore. Dari mana, Katolik, Protestan? Wah, kebetulan nih saya Islam dan Katolik. Oh, kebetulan banget. Masya Allah, luar biasa. Apalah yang kita mau bahas, Islam sama Islam bahas itu. Halo, selamatkan sore. Waalaikumsalam bang. Sore bang, Islam nih. Kebetulan sama kita Islam abangku. Masya Allah, luar biasa. Tidak mungkin kita bahas tentang ini sesama Islam, gak mungkin. Kita kudu mengajak yang lain, yang non Muslim bahas ini abang. Halo, selamat sore. Halo. 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 Halo saudara. Saudara-saudara. Saudara dan saudari. Saudara 2 dan saudari 3. Ada non muslim kah di sini? Saya Islam bang. Islam, oke, makasih. Silakan non muslim ajukan permintaan naik. Jangan pula yang ini yang sibuk, Islam sibuk naik mau ngapain? Ini Komal khusus mengajak teman-teman non-muslim kita untuk membahas hal-hal fundamental yang ada di dalam kepercayaan mereka. Al-Quran menyelaraskan apa yang ada hari ini. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Halo, semangat sore. Halo. Halo, semangat sore. Benar-benar bantah kosong, diam, kosong benar-benar. Gak ada bantahan. Semangat sore. Halo. Semangat sore. Halo, semangat sore. Selamat sore Bang Sumang. Abang saya. Silakan Bang, silakan. Semangat sore. Gimana Bang? Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Aku juga sehat Bang.
Sip. Aku punya akun baru, bisa open game ini bang. Iya. Akun baru, Ulis. Oke, siap. Oh, netizen, apa kabar? Netizen, sehat-sehat semua kah? Semoga sehat semua amin. Untuk menjalani hari-hari hidup kita. Amin. Bang, semua. Aku sapa netizen dulu. Siap, silakan bang, silakan. Gimana bang ini temanya Yesus mati diracuni? Aku baru pernah dengar juga nih bang. Aku boleh abang bernarasi kepada aku, siapa tahu ada. Iya. Tanyakan bang. Baik bang, baik. Jadi indikasi ini muncul ketika di Al-Quran saya diterangkan tentang sosok Nabi yang datang ke tengah-tengah kaum Bani Israel sebagai Nabi penutup, sebagai jalan terakhir untuk mereka bertaubat, yaitu ahli kitab. Tapi ternyata sebagian besar dari mereka menolaknya. Al-Quran mengatakan mereka tak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalibkan Nabi Isa. Berarti ada dua tindakan yang terjadi kepada kondisi Nabi tersebut. Pertama membunuhnya, yang kedua menyalibnya. Artinya bisa jadi orang yang sudah mati ini disalib sebagai hinaan, sebagai olok-olokan terhadap yang mereka salibkan, yang mereka bunuh. Mereka tidak ingin membunuh lalu mengubur, tapi mereka ingin memamerkan kehebatan mereka bahwa orang yang bermujizat, bernubuat begitu dahsyat itu menjadi bahan tertawaan kaum mereka. Maka Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu. Saya mencari benang merahnya di Bible, ternyata memang ada keadaan di mana potensi besar itu terjadi. Apa itu? Ternyata Yesus itu minum anggur yang dicampurkan dengan bunga karang. Di saat itu juga mati. Nah, sedangkan hukum alamnya mengatakan bahwa orang yang disalib itu bisa sampai 5 hari, 6 hari, sepekan baru mengalami kematian. Setelah mengalami kondisi-kondisi yang ada di atas salib, seperti pendarahan misalnya, adanya kombinasi shock yang terjadi antara jantung dengan hati, paru-paru, lalu adanya kondisi di mana jaringan yang lain terjadi pendarahan, lalu kelelahan otot, lalu kemudian timbul sesak napas. Itu bisa berhari-hari baru berujung pada kematian. Itu pun kalau tulang kakinya, tulang betisnya itu dipatahkan. Hal ini tidak terjadi pada Yesus. Sama sekali nggak ada. Tidak ada kejang otot, tidak ada kombinasi shock antara jantung, limpa, kemudian hatinya, empeduhnya, ginjalnya. Lalu tidak ada kelelahan otot, lalu tidak terjadi sesak napas, tidak ada pendarahan sama sekali, kecuali ketika ditombak. Nah, itu pun tombak itu memastikan dia masih hidup atau sudah mati. Bukan untuk membunuhnya, tapi untuk sekedar meneliti mati nggak orang ini. Ditombaklah dia, tidak ada reaksi, oh berarti sudah mati dari tadi. Artinya bahwa ketika dia minum anggur asam ini, disitulah dia hembuskan napas terakhirnya. Dan memang datanya begitu bang. Di Yohanes 19 nomor 30 itu tidak bisa kita rubah dalilnya. Memang begitu keadaan yang ada di situ. Yesus sudah itu, Yesus meminum anggur asam, di mana anggur asam ini dicampur dulu terlebih dahulu dengan bunga karang. Di mana bunga karang itu kita tahu bahwa itu adalah hal yang memiliki zat yang sangat beracun. Dan itu digunakan oleh tentara-tentara Romawi saat-saat dulu untuk menghukum orang-orang yang mereka hukum. Nah, lalu setelah Yesus meminum anggur asam itu, dia mengatakan bahwa sudah selesai, matilah Yesus. Mati dia. Cuman beberapa saat di atas pohon salib minum anggur asam. Andai kan dia tidak minum anggur asam, yakin sekali bahwa berhari-hari dia disalib itu. Tapi karena dia dikasih anggur asam, mati duluan, barulah kemudian mayatnya diturunkan.
Jadi kondisi analisa saya kepada kejadian ini adalah Yesus itu memang mati di salib. Maksudnya mati di atas tiang salib. Tapi matinya bukan karena ngegantung, mati bukan karena pendarahan, mati bukan karena kelelahan otot, mati bukan karena dipatahkan tulang, mati bukan karena kesakitan menggantung di tiang salib ini, bukan. Tetapi dia mati oleh karena anggur asam dan matinya di atas salib. Maka disebut mati di salib atau mati di atas salib. Sama mati di ranjang, mati di rumah, mati di kamar, mati di laut, mati di rumah sakit. Sama mati di salib, artinya tempat kematian Yesus di salib. Matinya karena apa? Karena minum anggur asam. Begitu analisa saya, Pak. Aku bertanya aja menyangkut tema minum racun, karena aku juga pembaca kitab yang aku tahu tertulis itu anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Aku hanya tahu itu sepintas. Aku membaca memang sih ada diberikan itu ya berupa bunga karang itu sih, tapi untuk penyebab pastinya itu aku tidak tahu, atau karena salib atau karena minum itu ya Bang. Jadi aku hanya mengetahui sebatas itu aja. Oke Bang, seperti yang saya sering katakan, saya hanya kesini menimba ilmu, bertanya apa yang saya ingin tahu dari Bang Zuma. Saya bertanya Bang. Boleh saya bertanya Bang? Aku seandainya nih Bang Zuma, seandainya aku menjadi seorang mualaf nih, seorang muslim. Siap. Iya. Pada saat kematianku, malaikat munkar dan nakir bertanya kepada saya, Mak, kita buka. Apa yang harus aku jawab? Apa Quran saja atau harus Taurat, Injil dan Quran? Iya, baik. Jadi ketika sahabat saya ini menjadi mu'allaf, artinya orang mu'allaf itu kan orang yang tunduk berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Dan ketika saudara saya berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, itu artinya bahwa saudara saya sudah meyakini Al-Quranul Karim. Dan ketika meyakini Al-Quranul Karim, itu berarti abang saya ini sudah meyakini kitab-kitab sebelumnya. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran mengatakan, Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taura wal Injil. Jadi ketika sahabat saya, saudara saya masuk Islam, percaya kepada Al-Quran, berarti sama dengan percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, ketika Anda menjawab, kitabku adalah Al-Quran. Iya, silakan. Aku potong sebentar biar enak-enak. Abang mengatakan apabila aku percaya kepada Quran, secara tidak langsung aku telah percaya kepada Taurat dan Injil, seperti itu. Iya. Siap. Apakah abang semua berkesimpulan bahwa di dalam Quran itu ada intisari Taurat dan Injil sudah dipadukan di situ, Bang? Atau gimana itu, Bang? Benar sekali. Benar. Betul sekali. Benar sekali. Bahwa Al-Quran itu, makanya tadi saya katakan, Nazzala alaikal kitab. Allah menurunkan Al-Quran kepadamu. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Untuk menguraikan kandungan kebenaran yang ada di dalamnya, yang membenarkan Taurat dan Injil. Itu surah Ali Imran ayat 2. Jadi ketika ditanya malaikat, apa kitabmu? Kitabku Al-Quran. Oh, berarti dia adalah orang yang beriman kepada Taurat dan Injil. Begitu abang. Terus Bang, apabila aku ditanya man nabiyuka, apakah harus aku menjawab dari Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad atau cukup baginda Nabi Muhammad saja, Bang? Oke, baik. Jadi ketika ditanya siapa nabimu, dengan menjawab Nabi Muhammad, itu sudah mewakili seluruh nabi. Kenapa? Karena seluruh nabi-nabi itu mengabarkan akan datangnya Nabi Muhammad. Contoh Al-Quran surah As-Saf ayat 6. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.
Jadi Nabi Isa menerangkan tentang Nabi Muhammad. Nah, ketika kita menerima Nabi Muhammad, itu sama halnya menerima para nabi. Makanya di Islam itu sangat menghargai Yesus sebagai nabi, sebagai rasul. Di dalam Al-Quran diuraikan bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu sangat mulia. Maka kami ketika menerima Nabi Muhammad itu sama halnya menerima Yesus, menerima Nabi Musa, menerima Abraham dan semua nabi-nabi. Tapi kalau mengatakan nabi, ya silakan. Makasih ya. Udah cukup, jangan panjang-panjang lah. Aku mungkin satu pertanyaan lagi lah. Aku mau ingin bertanya ya, kolaborasi antara Injil dan Quran ya Pak, Bible dan Qurannya. Di dalam An-Nahl 93 di situ dikatakan Allah menyesatkan umatnya yang dia kehendaki. Sementara di Injil Lukas 17 ayat 1 dan 2 di situ Yesus mengatakan tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik baginya sebuah batu kilangan dikalungkan di lehernya dan ditenggelamkan ke dasar laut. Pertanyaan saya menyangkut ini Bang, karena saya mendengar bahwa Quran itu membenarkan Taurat dan Injil kan. Aku bertanya di dalam kedua ayat ini Bang, di dalam kedua ayat ada kontradiksi. Ya kan? Yang satu di Quran mengatakan bahwa Allah menyesatkan umatnya yang dia kehendaki. Sementara di kitab Bible sendiri Yesus mengatakan tidak mungkin penyesatan, tidak ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Itu gimana itu Bang? Tanggapan Abang tentang itu, atau saya harus meyakini yang mana Bang? Baik, sebenarnya di situ nggak ada pertentangan antara apa yang dilisankan Yesus dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu satu arahan. Jadi gini, Al-Quran saya surah Al-Araf menerangkan begini, ya Bani Adam, wahai seluruh manusia keturunan Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah sampai engkau tertipu oleh godaan setan. Ini peringatan di awal. Jangan kau tertipu. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana iblis telah menyesatkan kedua orang tuamu Adam dan Hawa dari taman Eden, dari surga. Jangan sampai kau disesatkan, jangan sampai kau tertipu. Ini diperingati, manusia diperingati oleh Tuhan. Nah, lalu kemudian diterangkan di ayat lain, wa qulil haqqu min rabbikum, semua kebenaran sudah Tuhan torehkan di atas muka bumi. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kufur, ingkar, silakan ingkar. Silakan ingkar. Nah, yang ingkar inilah yang Allah katakan, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang menerima petunjuk, ada juga yang tidak menerima petunjuk. Nah, yang tidak menerima petunjuk inilah yang Allah katakan fariqan haqqa alaihimud dalalah. Mereka yang tidak mau menerima petunjuk itulah yang memang sudah pantas untuk sesat. Maka yang sudah pantas untuk sesat itulah yang disesatkan. Yang sudah pantas sesat itulah yang disesatkan. Makanya Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan oleh Allah adalah mereka yang telah datang kebenaran kepadanya tapi menolaknya. Maka Allah membiarkan mereka hidup dalam kesesatan. Nah, sekiranya Tuhan itu memilih, aku mau sesatkan si fulan, meskipun dia dapat kebenaran, enggak, aku mau takdirkan dia, itu salah. Tapi Allah mengatakan apa? Ya Bani Adam, wahai seluruh keturunan Adam. Berarti kita semuanya, entah itu Islam, entah itu Kristen, Hindu, Buddha, seluruhnya diseru. Makanya Al-Quran itu diperintahkan untuk sampaikan kepada seluruh umat manusia, supaya mereka tahu, mereka sadar bahwa Tuhan langit bumi sudah mengajarkannya melalui Al-Quran kepada mereka, untuk mereka menyadari ini loh kebenaran, ini loh kesesatan. Barang siapa yang memilih kesesatan, pantas untuk sesat. Barang siapa yang memilih kebenaran, maka pantas untuk beriman. Maka dikatakan dalam Al-Quran, ya Bani Adam, wahai seluruh keturunan Adam, kebenaran telah datang kepadamu. Yang mau menerima kebenaran itu silakan, yang tidak mau menerimanya juga silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Makanya manusia diberi kehendak bebas.
Kita bebas. Kayak sekarang abangku Ulis ini mau memilih menjadi Kristen, jadi Kristen. Tidak ada kemudian tendensi atau ada yang memaksa, tidak boleh Kristen. Mau memilih Islam, boleh. Hari ini juga masuk Islam, tidak ada yang larang. Maka jadi Islam. Jadi kita ditentukan, selamat tidaknya menentukan itu kita. Tapi kalau kita memilih sesat, Allah biarkan mereka sesat. Nah, ketika orang itu sesat, Bang, apakah ada yang menyesatkan? Ada. Orang yang menyesatkan inilah yang Yesus kecam tadi. Sekiranya mungkin orang ini janganlah hidup, karena dia menyesatkan orang lain, sehingga orang lain juga ikut tersesat. Begitu abangku. Jadi kita dikasih pilihan. Kebenaran sudah ditorehkan. Sama seperti kami umat Islam. Kami baca Bible. Di dalam Bible itu keselamatan itu apa intinya? Setelah kita baca Bible ini, inti keselamatan itu cuma satu. Apa itu? Percaya kepada Yesus yang mulia. Cuman itu doang. Bukan karena salib, bukan karena tebus dosa, enggak, tapi percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita susun A sampai Z. Apa saja yang mau dipercaya dari Yesus. Sumber kepercayaan kita terhadap Yesus itu adalah ucapan Yesus tentang dirinya. Siapa Yesus menurut Yesus, itulah yang percaya. Ada 2 poin di situ. Yang pertama, kesaksian Yesus. Yang kedua, kesaksian Yesus tentang dirinya. Apa kesaksian Yesus tentang murid-muridnya? Orang-orang selamat di antara murid-muridnya. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Wow. Lalu bertanya kita, apa endingnya? Apa reaksi muridnya? Mereka telah menerimanya dan mereka percaya. Aduh, murid yang percaya. Bahwa apa? Bahwa apa? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus adalah murid-murid yang Tuhan berikan kepada Yesus adalah murid yang telah menerima segala firman dari Yesus, dan ending dari segala firman itu menghantarkan mereka punya keyakinan, kepercayaan dan iman bahwa Yesus itu adalah Rasul. Itu murid Yesus. Itu murid Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Saya nggak perlu pendeta, saya nggak perlu kemudian gereja, nggak perlu kemudian pastor untuk bersaksi lagi. Saya lebih kepada kesaksian Yesus. Itu pertama. Yang kedua, siapa Yesus menurut Yesus? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Wow. Sedangkan kata Yesus, barang siapa yang percaya kepada Yohanes Pembaptis, jangankan mereka, pelacur pun, pesundal pun, pemungut cukai pun, rentenir pun lebih dulu masuk surga karena percaya kepada Yohanes Pembaptis. Tapi ada yang luar biasa dari itu. Apa itu? Kata Yesus, barang aku bersaksi, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, apa itu? Mujizat, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, berjalan di atas air, badai menjadi tenang, kemudian apalagi air menjadi anggur, roti dibuat makan banyak orang. Ternyata pekerjaan-pekerjaan itu justru bersaksi menurut Yesus bahwa pekerjaan itulah saksi bahwa aku ini rasul. Dan itu imannya umat Islam. Kesaksian Yesus, menurut Yesus, ditanya Yesus, ya, menurutmu murid-muridmu yang benar itu yang mana? Yang menuhankan kamu atau yang merasulkan kamu? Yohanes 17:8. Ternyata menurut Yesus, murid yang benar adalah yang merasulkan dia. Lalu menurutmu, kesaksianmu, yang mana yang benar? Mujizatmu itu bukti kau Tuhan, atau mujizatmu itu bukti kau Rasul? Lagi-lagi dia Rasul. Makanya dikatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai apa? Sebagai Rasul. Berarti Rasul Tuhan Yesus, Tuhannya satu. Bukan Yesus nebeng juga menjadi Tuhan, tetapi dia hanya Rasul. Artinya bahwa pertanyaan yang malaikat berikan kepada abangku ini, siapa nabimu, siapa apa kitabmu, semuanya kembali kepada ajaran Yesus tadi.
Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad ajarkan tentang Yesus? Oh, Yesus itu rasul utusan Allah yang mulia kepada kaumnya Bani Israel. Oke, kitabmu apa? Al-Quran. Apa yang Al-Quran ajarkan tentang Torah dan juga Injil? Oh, Torah itu adalah kebenaran dan ada petunjuk di dalamnya. Udah selesai. Percaya kepada Yesus sebagai utusan, itu adalah hidup kekal menurut Yesus. Berarti dengan berislamnya kita, seluruh hal yang menjadi acuan ajaran Yesus menyelamatkan manusia itu menuju kepada surga jannah. Coba kita lihat terakhir Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau orang percaya bang kepada Yesus, orang tidak jadi Kristen, orang menjadi Islam. Kalau percaya Yesus, kenapa? Rentetan ajaran yang diamalkan secara rutinitas ritual Kristen, ibadah minggu, makan babi, maaf, tidak bersunat, menyembah Yesus. Apakah ada Yesus mengajarkan itu semua? Tidak. Tapi ketika kita di Islam, semua yang Yesus pernah pekerjakan dilakukan di Islam. Syahadatain Yohanes 17 nomor 3, sunat Lukas 2 nomor 21-22, puasa Matius 9, Matius 15, sujud Matius 26 nomor 39. Apalagi baptis itu ajaran umat Islam. Perintah wudhu itu baptis. Baptis itu artinya apa? Baptis dalam bahasa Yunani baptiso, ditahirkan, dibersihkan, disucikan. Baptiso artinya dibasuh, dibasuh dengan air, ditahirkan dengan air, ditasbihkan dengan air, pertobatan. Nah, umat Islam ketika bunyi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati segala istighfar, astagfirullahaladzim, waktu zuhur, waktu sholat. Apa yang terjadi? Hatinya condong kepada Tuhannya, fisiknya berlari kepada Tuhannya, lalu mensucikan diri, membasuh diri dengan air wudhu. Yang menjadi pengikut Yesus ya Muslim. Makanya Yesus disebut juru selamat. Selamat dalam bahasa Ibrani shalom, dalam bahasa Arab salam. Salam itu Islam, bukan Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Kalau Kristen pengikut Kristus, sabar dulu. Kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadaku, kepada kalian memakai namaku. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat, kekuatan, tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi yang harus diwaspadai adalah Kristus. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Pertanyaan, Kristus yang mana? Adakah Kristus Yesus mengajarkan makan babi? Adakah Kristus Yesus mengajarkan ibadah minggu? Adakah Kristus Yesus mengajarkan tidak bersunat? Adakah Kristus Yesus mengajarkan ibadah nyembah Yesus? Ternyata nggak ada. Berarti Kristus mana nih yang ngajarkan ini? Pantas aja Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Permasalahannya sekarang di sini adalah apakah Islam terindikasi masuk dalam kelompok yang dikatakan pembuat kejahatan? Tidak. Islam tidak bernubuat mengusir setan, bermujizat. Nah, pertanyaan baliknya, apakah Kristen masuk dalam kandidat itu? Masuk. Orang yang memperhatikan keselamatan kehidupan kekalnya tidak akan mungkin mau masuk dalam kandidat yang akan diusir Yesus. Pasti keluar. Seperti apapun benarnya Kristen itu ajaran benar sekalipun. Tetapi kalau ada indikasi diusir Yesus, mending keluar di tempat yang mendudukkan Yesus sebagai manusia mulia daripada di situ. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Di Islam, kalau kita kaji kitab suci Al-Quran, terkait materi-materi pembahasan tentang seorang nabi yang lahir tanpa ayah dari perawan di tengah-tengah Bani Israel, kami menyebutnya Nabi Isa. Saudara kami Kristen menyebutnya Yesus. Tidak ada satu simpul di dalam Al-Quran yang menghinakan beliau, melainkan memuliakan beliau.
Mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat, meninggal dunia, sampai kiamat dan seterusnya. Nah, satu hal, ketika kitabnya Yahudi sebagai tuan rumah, di TKP terjadi tentang Yesus, lahir Yesus di sana, dianiaya Yesus di sana, muncul sebuah kitab bernama Talmud, di mana Talmud ini menuduh Yesus sebagai anak zina, menuduh ibunya berzina dengan seorang tentara bernama Pentera, tentara Romawi. Sayangnya 4 kitab Injil kanonik dan 13 surat Paulus ditambah 1 surat Ibrani, kisah para rasul, dan juga Petrus 1, 2 Petrus dan seterusnya, tidak satu pun di antara kitab ini yang melakukan pembersihan nama Yesus terhadap tuduhan tuan rumah. Tapi Al-Quran datang setelah berabad-abad kemudian, menganulir, menolak, dan membersihkan semua pitnahan Talmud terhadap Yesus. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Berarti orang ini tadinya pernah tidak dimuliakan, pernah dihinakan. Siapa yang memuliakan? Al-Quranul Karim. Ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, wahai Maryam, kamu ini keturunan Harun, kau saudara Harun. Harun itu imam, dia orang suci di kalangan Bani Israel. Kenapa engkau hamil? Kenapa engkau berzina? Apa kata Maryam? Tanyakan kepada anakku, jawabannya ada sama dia. Al-Quran membela Nabi Isa, Al-Quran membela Yesus. Apa kata bayi ini? Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Wahai engkau penuduh ibuku yang mengarang kitab Talmud, ibuku bukan seorang pesina, dia orang mulia. Aku ini lahir bukan karena laki-laki, bukan karena ibuku berzina, tetapi aku lahir dari kalimat Tuhanku, dari kalimatuhu, dari firman yang langsung dari mulut Tuhanku. Aku ada di muka bumi menjadi hamba, menjadi bukti kebesaran Tuhanku kepada kalian Bani Israel, sebagai bertanda aku diberi ketetapan Injil dan aku adalah nabi untuk kalian. Seketika itu Al-Quran memuliakan Yesus. Bahwa tuduhan orang Yahudi, di mana orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah kemudian memandang Kristen itu sebagai sekte yang betul di dalam kaidah keagamaan, tidak pernah memandang Yesus sebagai tokoh mulia, tidak pernah memandang Yesus sebagai Mesias atau Nabi. Mereka selalu memandang Yesus itu sampah. Sampai detik ini Al-Quran datang memurnikan itu semua, bahwa yang kalian fitnahkan terhadap Nabiullah Yesus alaihi salam itu semuanya tidak benar. Dia adalah Nabi Tuhan, Rasul Tuhan, utusan Tuhan yang datang kepada kalian. Tapi karena kalian sombong, kalian menolaknya, bahkan mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Saya kira begitu abangku. Silakan. Cuma makasih seperti aku katakan kepada Bang Suma, aku tidak punya kapasitas untuk membantah Bang Suma, karena apabila Bang Suma menyampaikan segala sesuatu yang terucap dari lidahnya Bang Suma itu disertai dengan hidayah atau kebenaran. Apabila saya membantah itu ada konsekuensi yang harus saya tanggung. Jadi saya tidak pernah membantah apapun yang Bang Suma narasikan. Satu hal yang saya tahu, setiap ucapan yang keluar dari lidah mengandung kebenaran juga. Tetapi apabila ucapan yang terucap dari lidah manusia tidak mengandung kebenaran, maka akan ada konsekuensi juga. Jadi aku tidak terlalu untuk mau membantah atau apa. Aku mencari ilmu, bersahabat dengan Bang Suma, sekalipun orang mengatakan Bang Suma itu orangnya begini, tapi saya sangat bangga dan saya sangat salut bisa berhadapan berbicara sama Bang Suma. Salah satu orang yang membuat saya mempunyai motivasi tinggi untuk belajar Bible, belajar Quran adalah salah satunya adalah Bang Suma ini. Karena saya mendengar Bang Suma hanyalah seorang satpam, tetapi saya melihat kok orang seperti ini kok kecerdasannya luar biasa. Dari hal-hal itulah saya orang yang sangat favorit sama Bang Suma. Orang seperti ini kok kenapa kecerdasannya seperti itu? Aku bertanya di sini, larinya ke sini, aku bertanya ke sini, sampai bingung aku mau bertanya yang mana. Padahal banyak sekali aku sudah rancang untuk bertanya. Iya. Allahu Akbar. Untuk penonton sedikit saya merangkai kata-kata. Apabila jari-jari tangan kita menaiping menyakiti hati orang, lebih baik tangan kita disedekahkan untuk buaya daripada jari-jari tanganmu bertaiping menyakiti hati sesamamu. Adalah sama-sama pencipta Tuhan kita. Demikian Bang Suma, mungkin
kita sampai di sini dulu. Aku cukup 2 pertanyaan. Baik, Bang, baik. Satu hal yang saya Makasih, Abangku. cuma aku sangat kagum sama Bang Suma. Selamat malam. Aku pun Bang Suma. Bang Suma sehat-sehat selalu. Semoga jalan dakwah Bang Suma selalu diberikan jalan yang seluas-luasnya. Makasih Bang Suma. Salam hormat Makasih dari saya Bang. Abangku. Selalu. Sama saya juga hormat sama Abang. Makasih. Oke Bang. Masya Allah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kalau abang kita, Abang Ulis ini menjadi contoh, menjadi panutan dari teman-teman kita Kristen, maka akan terjadi damai sejahtera. Kenapa saya katakan menjadi damai sejahtera? Kondisinya gini, Bang Suma buka komal, saudara kita Bang Ulis ya, Bang Ulis datang ke kita bertanya. Kita siap menjawabnya, bukan kita memaki, bukan kita memojokkan, bukan kita merendahkan. Artinya bahwa apologet Islam Indonesia siap-siap aja untuk ditanyai. Yang penting muatannya, cakupannya adalah benar-benar ingin mengetahui. Mau terlepas itu adalah untuk menguji, kita serahkan kepada Allah. Tapi paling tidak, sebagai apologet Islam, ya ternyata bisa ditanya. Ternyata apologet Islam itu bisa menjadi sumber ilmu, sumber informasi, bukan berdebat dalam arti kata seperti yang terjadi, naik, ngamuk, maki, menghina pribadi, menghina kemudian maskernya dan seterusnya. Ternyata bisa. Ini contoh yang baik. Kenapa saudara-saudara kita Kristen tidak mencontoh Bang Ulis? Ayo, kenapa kalian tidak mencontoh beliau? Biar kalian terpuaskan. Bertanya Bible, kita sajikan Bible-nya. Bertanya Quran, insya Allah kita sajikan Qurannya. Cuman kalau Quran itu ya cakupannya luas, cakupannya sangat luas. Al-Quran itu, saya sangat berhati-hati ketika memberikan jawaban tentang Quran, karena Al-Quran ilmunya itu ilmu baku. Tafsirnya pun tafsir baku. Nggak boleh asal-asal Quran itu. Kita dapat tegur nanti dari guru-guru kita kalau kita salah kemudian menarasikan ayat suci Quran. Tapi kalau Bible itu adalah intisari dari terjemahan yang ketika dimungkinkan manusia Indonesia belum paham, maka Lembaga Bible Indonesia akan mengambil tindakan untuk memahamkan dengan cara merevisi untuk mendekati pemahaman orang-orang Kristen. Jadi tidak sulit bagi Bang Suma untuk memberikan pemahaman tentang Bible. Kenapa? Karena itu intisari pengetahuan para penerjemah terhadap cakupan yang ada di dalamnya. Seperti yang tadi Yohanes 19 nomor 30. Nggak ada yang dipelintir di situ. Yesus kemudian diceritakan di sana, dan ceritanya di sana Yesus diberi anggur asam, lalu kata Yesus sudah selesai. Oknum ini sendiri yang mengatakan sudah selesai. Narasi Yohanes, penulis Yohanes, setelah itu maka matilah dia. Mati, bukan tidur tapi mati setelah minum anggur asam itu. Seperti itu adanya. Dan Kristen, saya yakin sekali kalian tidak punya kekuatan untuk membantah itu, bahwa Yesus bukan mati karena penderitaan salib. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Anda memaksakan Yesus mati karena disalib, bukan karena yang tadi itu yang minum anggur asam, maka akan kontradiksi dengan doa Yesus di dalam Lukas 22 nomor 4344. Apa kontradiksinya? Ya Bapak, sekiranya mungkin biarlah beban ini berlalu. Cakupan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan atas. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan. Mana kekuatan itu? Mana kekuatan itu? Kekuatan apa yang diberikan oleh Tuhan melalui malaikat kepada Yesus, kalau hanya gara-gara digantung di salib lalu kemudian dia mati? Lebih kuat orang-orang Kristen yang parodi setiap hari Paskah per tahun, mereka
mereka mengarak salah satu dari jemaat untuk menjadi pura-pura menjadi Yesusan, diarak di tengah jalan. Kita sudah lihat di kota Manado, di Medan, di Papua juga ada setiap tahunnya. Ada orang salah satu jemaat yang ditampilkan diarak ala Yesus. Dicambuk juga tuh, jalan, kemudian pikul salib juga mereka. Ada yang ngegantung, naik beneran disalib. Mati enggak? Enggak mati. Masakan orang Indonesia lebih kuat daripada Tuhan? Ya kan? Berarti kalau dipaksakan Yesus kudu harus mati, tapi terlepas dari Quran ya, maka yang mati ini bukan mati karena penderitaan salib, mati karena minum anggur asam. Baca dalilnya, baca dalil. Kita tidak muluk-muluk, kita baca dalil, dan dalil itu disajikan di dalam Bible itu sendiri. Yohanes 19 dikatakan begini, maka datanglah segala laskar. Lalu apa yang dilakukan oleh laskar ini? Dipatahkanlah kaki orang pertama dari kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus di kiri kanannya. Tentara Romawi datang mematahkan kaki orang-orang yang ada di samping kiri Yesus. Tetapi apabila mereka itu menemukan datang kepada Yesus serta melihat Yesus sudah mati, sudah mati. Sudah mati. Tentara Romawi datang memeriksa dua orang yang disalib kiri kanan dan dipatahkan kakinya. Lalu mereka bergerak menuju ke tiang salib di mana ada Yesus, dan mereka telah melihat Yesus sudah mati. Maka mereka tidak mematahkan tulang kakinya. Yohanes 19 32 33. Mereka orang tentara Roma datang memeriksa orang yang disalib selain Yesus itu. Dia lihat, wah masih hidup nih, dipatah kakinya. Kedepak. Kok bunyi gitu? Mati. Dipatahkan kakinya. Lalu mereka ke salibnya Yesus, lihat ke atas. Wah, udah mati Tuhannya Kristen. Belum dia apa-apain, udah mati. Ya udahlah, nggak usah dipatahin, buat apa juga, udah mati. Itu yang terjadi. Itu fakta real. Datanya ada di dalam Bible itu sendiri. Yohanes 19 nomor 32-33. Tentara Romawi tidak mematahkan kaki Yesus. Lalu apa yang membuatnya mati? Apa yang membuatnya mati? Dia sudah dapat kekuatan dari Tuhan. Malaikat datang kepadanya, Lukas 22:3-4 malaikat datang sampai peluhnya seperti keringat, seperti darah yang bertitik-titik sampai ke tanah. Apa yang membuatnya mati coba? Dia dikasih kekuatan, atau jangan-jangan malaikat memberinya kekuatan untuk meluncur naik ke alam lain, yaitu ke langit. Persiapan dibedah, sama seperti Nabi Muhammad dibedah untuk melakukan perjalanan kenabian, risalah, menerima wahyu. Yesus diberi kekuatan untuk meluncur ke langit. Kalau begitu, yang mati diracun bukan Yesus. Jadi serba salah teman-teman kita Kristen. Tapi nggak apa-apa. Kita mencoba untuk menjelaskan lebih akurat lagi kepada saudara-saudara kita Kristen agar memahami bahwa yang mereka sembah ini memang tidak mati disalibkan, tetapi mati karena diracun. Iya, selamat sore Juma Penghujat. Gimana kabarnya, Bro? Sehat? Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Juma. Gimana kabarnya? Sehat? Iya, baik, sehat. Silakan buka kameranya. Kenapa kalian ini sekarang buka-buka kamera? Kenapa nggak lebih suka cari wajah Muhammad gitu loh? Kok jadi wajah Oten yang kalian cari? Yesus mati diracun. Aduh, mah. Kamu udah baca Al-Haqqo? Allah mengajab Nabi Muhammad, Juma. Coba baca Al-Haqqo 44 baca
Apanya dibaca? Baca kameranya, baca ayatnya, buka kamera. Buka kameranya. Kau langsung grogi, relax aja kenapa? Baca Jangan ayatnya, langsung grogi lah. buka kameranya, baca ayatnya. Enggak, baca aja. Silakan. Al-Haqqa saya perhatikan, saya diajak oleh Allah. Lihat Matamu. Al-Haq itu sekiranya Nabi Muhammad mengada-ngadakan tentang kami, tapi Al-Haq juga yang menjelaskan sesungguhnya yang disampaikannya itu adalah wahyu dariku. Kau sambung-sambungkan dengan hadits yang ketika dia mati karena merasakan apa yang dirasakan ketika dihebarkan. Wah. Kau itu cuma belajar di Google, belajar di link. Yang pastinya Yesus itu mati sebelum dia disalib berhari-hari. Dia baru berapa ya 1 jam kah atau 30 menit begitu minum racun, tidak sampai berapa waktu menit saja mati dia. Silakan. Halo, semangat sore. Halo Bang, cuma hidupin dulu kamera ya. Ya, hidupkan kameranya Bang. Iya. Iya, silakan Bang, silakan. Yesus mati karena diracun anggur asam. Iya. Silakan. Saya ingin menyampaikan kepada teman ya. Kalau kalian mau naik di sini ya naik ya, ikutin aturan dari Bang Juma ya, sebagai otoritas tertinggi di sini adalah membuat aturan. Kalau nggak mau tampil wajah ya pakai masker seperti saya. Ya, betul. Betul Abang. Iya Bang Juma. Siap. Lalu saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman saya umat Kristen, kalian jangan tersinggung apa yang dikatakan Bang Juma. Terlebih Bang Juma ini menyampaikan itu ada dalilnya, bukan sekedar ngomong. Ya. Betul abangku. Jangan tersinggung. Memang sudah jelas di Alkitab dikatakan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, bukan mati karena disalib. Mati di kayu salib. Kalian paham nggak artinya? Betul. Benar. Tidak ada di Alkitab dikatakan Tuhan Yesus mati karena disalib. Nggak ada. Benar. Ada mati di kayu salib. Betul sekali. Awe, mantap. Lalu teman-temanku umat Kristen yang seiman denganku, ada tertulis, diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, ini terbukti loh. Saya kasih tahu ya, Tuhan orang Islam dengan Tuhan kita itu sama. Kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ya, betul. Ya. Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini untuk membawa agama, tetapi untuk semua manusia yang ada di dunia. Ya. Lalu saya sampaikan, pahami coba perkataan Tuhan. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Makanya jangan heran kalau kalian melihat Bang Juma ini salah satu orang yang diberkati oleh Tuhan. Mantap. Karena Bang Juma ini mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sedangkan kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, yang mengaku sebagai hamba Tuhan, ya kita cuman bahas firman Tuhan, bahas doang, tapi nggak mau merenung. Ini serius loh. Firman Tuhan itu jangan cuman dibahas. Bukan cuma dibahas tadi nih, malah lihat apologet Kristen saling mendebatkan ya, membidatkan saudara seiman, perang ayat-ayat Alkitab, padahal sudah jelas ya. Diberkatilah orang yang
merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalian tuh merenung, ya, karena firman Tuhan itu jangan cuma dibaca, apalagi jadikan media untuk debat kusir, saling membidat-bidatkan saudara seiman, itu sesat. Tetapi lihatlah Bang Juma yang mau merenungkan firman Tuhan, ya, justru beliau ini diberkati oleh Tuhan. Lihat kehidupannya ada peningkatan karena diberkati oleh Tuhan. Ya, halo Koko. Lihat orang-orang yang di TikTok yang bahas-bahas firman Tuhan. Lihat, bahas-bahas saja, bahas-bahas, ya. Bahkan di dalam membawakan firman Tuhan hanya 30%. Loh, saya katakan ya, saya sudah mengamati itu. Hanya 30% membahas firman Tuhan. 70%-nya adalah membahas tentang dirinya, kesombongannya. Saudara-saudaraku, saya tadi baru pulang setelah mendoakan jemaat saya yang lagi sakit, puji Tuhan sembuh. Saya membaptis orang, itu nggak perlu dibahas kesombongan, cukup bahas firman Tuhan. Ini fakta ya, teman-teman. Lalu kembali, Bang Juma katakan bahwa Yesus tadi mati karena diracun. Sekali lagi saya katakan, jangan tersinggung. Memang jelas ayatnya. Tetapi ya, waktu di kayu salib meninggal, mati di kayu salib. Ya, sekali lagi artinya itu memang bukan karena disalib. Kita pakailah logika. Mau tangan dipaku kayak mau kaki dipaku, nggak mungkin mati. Iya. Pasti ada sebab penyebabnya. Iya. Ada latar belakang yang membuatnya bisa mati. Kalau cuma dipaku doang, bener kata Bang Juma, bisa berhari-hari nunggu kelaparan baru mati, kan begitu Bang Juma ya? Iya, betul. Tapi baru berapa jam meninggal, itu pasti ada sesuatu. Nggak mungkin orang cuma dipaku tangannya, dipaku kakinya, hitungan jam meninggal, enggak. Ya butuh waktu berhari-hari. Jadi apa yang dikatakan Bang Juma ini jangan tersinggung. Yang penting begini loh saudara-saudaraku. Yang penting Tuhan Yesus saat mati, dia mengalahkan kerajaan maut, bangkit pada hari ketiga. Itu yang paling penting, ya. Jadi keimanan kita ya sila kita pertahankan, ya. Tentang hikmat yang didapat oleh Bang Juma, kita hargai begitu. Halo. Iya. Halo Ibu Kristus. Iya. Maaf, Bisa buka kamera Ibu. Enggak lama saja mau bertanya, kan sudah buka kamera kemarin. Saya cuma mau bertanya sedikit, dua pertanyaan saja, bukan mau berdebat ini. Saya cuma mau bertanya, Bang Ulis itu sebenarnya dia dari Kristen atau Islam? Kristen Ibu, beliau Kristen. Tapi ya makanya di roomnya Bang Zuma dia Kristen, dia ngaku pastor. Lalu toh saya nonton, terus saya ikuti di koma lain dia Islam pakai songkok, makanya saya heran, makanya saya komen tadi. Dengan saya mau tanya sama Koko Zuma, kan Koko Zuma tadi bilang apa dulu? Wudu kalau Islam itu mau sholat kan harus ambil air wudu toh. Iya, betul. Koko bilang kan hukumnya sama dengan baptisan toh tadi. Cuman ini bukan memprotes saja, tidak Koko, cuma maksudnya minta penjelasan. Karena di dalam Kristen baptisan itu hanya sekali seumur hidup. Kalau wudu itu kan setiap sholat harus ambil air wudu, begitu kok. Iya. Jadi Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 14:12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan itu. Nah, Yesus kan sudah memberikan indikasi baptis. Baptis itu kan pensucian, dibasuh, pembasuhan, pensucian. Intinya di situ. Kalau saudara cuma tunggu kok. Cuma kan biasa saya lihat ada orang di bawah-bawah komen katanya kalau Kristen masuk gereja pakai sandal, tidak tahu apa semua. Menurut Koko kan itu baptisan sudah disucikan toh.
Iya, betul. Benar. Tapi kalau disucikan cuma sekali, apakah kemudian setelah disucikan sekali orang Kristen tidak berbuat dosa lagi? Bagaimana kok? Kalau sudah dibaptis sekali, disucikan sekali, apakah setelah itu orang Kristen tidak berdosa lagi? Ya, kalau baptisan itu kok menurut saya bukan berarti itu disucikan itu untuk menghapus dosa manusia, itu hanya bahwa betul-betul kita itu sudah, kalau dalam baptisan sih kita sudah betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, kita Kristen begitu kalau menurut saya. Nah, kami wudhu itu juga bukti bahwa kami percaya kepada Tuhan Allah. Makanya kami wudhu lalu beribadah menyembah. Begitu. Ya, makanya saya cuma mau sama posisinya. Foto. Iya. Oke kok, makasih. Cuma itu Ya, saja. makasih Ya, Cece. makasih kok. Selamat sore. Makasih sore. Iya. Baik, silakan teman-teman kita yang non-muslim lainnya, silakan kalau ada yang masih ingin membahas terkait tema ini ya, terkait bahwa memang Yesus itu matinya di atas tiang salib, tapi bukan karena salib yang membunuhnya. Silakan. Halo Bang. Halo juga. Biar saya. Halo. Dari Kristen? Ya, saya Kristen Bang. Oke. Ya, saya tidak membantah masalah Yesus diracuni. Memang kata firman juga seperti itu. Tapi memang yang dipercaya orang Kristen adalah Yesus mati di kayu salib. Memang mati di situ. Ya. Tapi Bang, mohon maaf, saya mau bertanya bukan masalah ini Bang. Tapi ada keraguan dalam saya terkait dengan firman saya. Iya. Ya, yang pertama, penciptaan manusia. Iya. Seperti ini Bang, saya selalu berpikir Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Iya. Tapi bagaimana bisa Tuhan mempunyai kesalahan di situ Bang? Dia menciptakan manusia Adam dan Hawa, tapi dia memerintahkan kepada si Adam jangan makan buah, gitu kan? Pokoknya adalah perintah Tuhan di situ. Iya. Tapi bagaimana bisa ciptaan Tuhan sendiri tidak bisa mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada dia? Sementara Tuhan bisa kita tahu, ini logika saya Bang ya, mohon maaf. Ini mungkin belum sempurna cara berpikir saya, makanya saya minta pengarahan gitu. Tuhan sang pencipta yang paling berkuasa gitu, yang menciptakan manusia, tapi bisa juga mempunyai kesalahan gitu Bang. Nah, itu yang saya mohon Abang juga ya kalau boleh bisa memberikan masukan bagi saya Bang. Baik. Jadi ini materi yang sering saya sajikan juga di dialog lintas agama. Jadi gini Bang. Iya Bang. Ketika dikatakan Tuhan itu melakukan kesalahan, ya berdasarkan Bible itu tidak disalahkan karena memang terurai di situ. Sampai Tuhan mengutuk jadinya kan. Padahal dia yang bikin aturan, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Bagaimana bisa dia tahu ini baik, ini jahat kalau dia belum tahu? Dia kan Adam belum tahu mana baik, mana jahat. Lalu dikasih perintah, jangan kau mendekati apalagi memakannya. Sama seperti seorang bayi ditanya, jangan kau makan ini ya. Bagaimana dia tahu? Nah, orang bayi nggak ngerti apa-apa, dikasih perintah, ia dilanggar karena dia memang belum tahu mana baik dan mana yang jahat. Lalu setelah dia makan itu barulah dia ngerti, oh ini yang baik, ini yang jahat. Lalu baru dia tahu kalau dirinya telanjang. Lalu anehnya kenapa dihukum sampai keturunannya dikutuk semua? Ya. Padahal keturunannya belum lahir ke bumi. Kenapa dia jadi dikutuk juga? Sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam Roma 5:12, oleh karena Adam dosa menjalar sampai ke bumi kepada seluruh manusia. Maka lebih rasional yang terurai dalam Al-Quran. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam itu lupa. Al-Quran surat Taha ayat 115.
Di situ dikatakan bahwa walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Jadi ketika dikatakan Adam dikasih perintah, Adam lupa, lalai. Nah, sekarang ada nggak hukuman bagi orang yang lupa? Kan nggak ada hukuman bagi orang yang lupa. Maka Adam tidak dihukum, keturunannya tidak dihukum. Itu yang lebih rasional. Lagian juga ketika Adam lupa, wajar, karena memang dia belum sempurna dalam arti kata pengetahuan baik jahatnya itu belum sempurna. Wajar kalau dia lupa. Nah, kedua, Adam di dalam Al-Quran itu bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima tobat. Ketika Adam jatuh, Adam kemudian bertobat. Setelah Adam bertobat, lalu kemudian beliau diterima tobatnya. Selesai. Tidak ada lagi keturunannya yang berdosa karena itu. Nah, timpangnya di Bible, Bang, adalah ini timpangnya, mohon diperhatikan. Adam digoda oleh iblis. Ya. Jatuh Adam. Akibat jatuh, iblis tepuk tangan, bukan? Keturunannya Adam kemudian mewarisi dosa. Iblis tepuk tangan. Tiba-tiba di abad pertama, iblis merasuki Yudas agar Yudas mengkhianati Yesus, agar Yesus disalib. Tujuan penyaliban adalah untuk menebus dosa. Berarti iblis sendiri yang merasuki Yudas untuk Yesus disalib supaya Yesus menebus dosa-dosa manusia. Loh, bukannya iblis mau manusia masuk neraka? Ini kok iblis malah yang merasuki Yudas supaya terjadi penyaliban. Padahal penyaliban itu katanya untuk nebus dosa. Berarti iblis mau orang Kristen masuk ke surga. Bukankah penyaliban itu untuk nebus dosa? Iya. Siapa cikal bakal pelaku ini? Iblis. Berarti iblis menginginkan manusia masuk surga. Loh, kok jadi kebalik program iblisnya? Bukankah iblis menginginkan agar manusia Adam itu dan keturunannya ke neraka? Ya, terus kenapa dia mau Yesus disalib? Kenapa bisa dia mau Yesus disalib? Sedangkan salib itu adalah penebusan dosa. Atau jangan-jangan salib itu adalah rekayasa iblis untuk menggait manusia lebih banyak masuk menjadi pengikutnya, percaya kepada penyaliban nebus dosa. Dan setelah itu diangkatlah tokoh Yesus dijadikan Tuhan tandingan dengan Tuhannya Yahudi. Oh, Tuhannya Yahudi tidak pernah nebus dosa kami. Tuhannya Yahudi justru memberikan warisan dosa-dosa kami. Sehingga apa yang terjadi? Di gereja menyembah Yesus. Tuhannya Yahudi ditinggalkan menuju kepada ketuhanan Yesus. Yang tepuk tangan di situ siapa? Ya iblis. Iblis yang tepuk tangan. Begitu, Bang. Jadi maksud, mohon maaf Bang, saya potong. Jadi maksud saya tadi di situ, Bang. Kata Abang tadi Adam Hawa dirasuki oleh iblis untuk mengajak si Adam makan buah itu, gitu kan? Iya. Pertanyaan saya, Bang, di Taman Eden kan adalah Tuhan yang menciptakan manusia di Taman Eden itu. Tuhan udah pasti tahu adanya iblis di situ. Masa Tuhan sang pencipta membuat Taman Eden itu menjadi adanya juga iblis juga di situ? Gitu pertanyaan saya, Bang. Kok bisa-bisanya Tuhan membuat iblis di situ bersama manusia itu? Katanya kan iblis itu menurut sejarahnya, menurut Alkitab juga, iblis itu berupa ular yang mempengaruhi si Hawa, gitu, Bang. Si Hawa dan si Adam pun memakan buah itu. Jadi kok bisa Tuhan membuat iblis juga di situ? Itu pertanyaan saya, Bang, gitu. Iya. Jadi kalau di Al-Quran ini, Adam itu diciptakan oleh Allah, lalu kemudian seluruh malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihissalam. Ya, sujudlah kalian kepada Adam, menghormat kepada Adam. Tapi kemudian Adam
tidak mau disujuti oleh iblis. Maka iblis ini membangkang. Dia mengatakan kepada Tuhan, saya akan buktikan bahwasanya Adam itu tidak layak untuk aku hormati, sebab aku dari api, dia dari tanah. Nah, kenapa iblis ada di Gan Eden atau di Eden atau di Jannah Aden? Sebenarnya kalau di Al-Quran dikatakan begini, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis itu bisa melihat engkau. Sesungguhnya iblis itu bisa melihat engkau dengan penglihatannya dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi iblis itu bisa melihat Adam, tapi Adam nggak bisa melihat iblis. Sama seperti sekarang ini, iblis bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat iblis. Jadi ketika iblis itu datang menggoda, dia datang menggoda melalui hati, bisikan kalbu. Jadi dia datang membisikkan kemudian kepada Adam dan Hawa untuk makan buah pengetahuan itu. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian Adam dan Hawa jatuh. Mereka memakannya mengikuti daripada bisikan iblis ini. Jadi kalau dikatakan kenapa Tuhan menciptakan iblis lebih dulu. Tadinya mereka adalah makhluk-makhluk yang taat. Tapi ketika Tuhan menciptakan Adam, muncul rasa iri, muncul rasa cemburu. Mereka merasa lebih tinggi daripada Adam, maka mereka tidak mau menghormat kepada Adam. Mereka lebih cenderung memilih neraka daripada hormat kepada Adam. Itulah yang awalnya. Maka diusirlah iblis, diusirlah juga Adam turun ke bumi bersama-sama. Sekarang kita lagi perang dengan iblisnya. Begitu abangku. Jadi memang betul sih yang abang bilang bang, tapi cuman masih kurang kalau menurut saya untuk pemahaman saya bang, karena yang saya yakini itu Tuhan Sang Maha Pencipta itu otomatis pasti dia sudah bisa bahkan menciptakan kita, menciptakan Taman Eden, menciptakan dalam Taman Eden ini kan bang, bisa kita berandai-andai ya bang ya, seandainya karena kita tahu Tuhan Maha Kuasa, masa sih bisa mengizinkan, mungkin ya Taman Eden ini udah tempat yang suci bang, bahkan di situ sudah diciptakan manusia pertama kalinya, Allah menciptakan manusia di situ. Jadi kok bisa bahkan bisikan iblis pun bisa tembus penghalang daripada yang dibuat Tuhan itu sendiri di dalam daerahnya sendiri untuk penciptaan lokasinya gitu maksud saya bang. Oke, jadi gini, Tuhan itu tidak ada setara dan tidak ada musuh baginya. Tuhan tidak bermusuhan dengan iblis. Iblis itu makhluknya, iblis itu ciptaannya. Jadi logika sederhananya begini, Tuhan menciptakan surga, Tuhan menciptakan neraka, lalu menciptakan manusia. Sebelum menciptakan manusia diciptakanlah makhluk-makhluk lain, jin, malaikat dan seterusnya. Jin yang membangkang terhadap Tuhan itulah yang disebut iblis. Lalu Tuhan menciptakan manusia ini memang untuk diuji, untuk masuk ke surga. Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan menciptakan iblis, jin, menciptakan kejahatan, menciptakan kebaikan. Lalu Tuhan membuat manusia, makhluk Adam. Adam ini unik. Adam ini unik. Kenapa bukan malaikat yang dijanjikan masuk surga? Kenapa harus manusia dijanjikan ke surga dan dijanjikan neraka? Karena makhluk ini sempurna, manusia ini sempurna. Kalau malaikat dia tidak punya nafsu. Dia tidak punya nafsu. Kalau iblis dia punya nafsu, dia tidak punya akal. Jadi ketimpangan terjadi antara malaikat dan juga manusia. Maka manusia ini tempatnya diuji. Maka ditempatkanlah kemudian di Eden untuk sebagai alat contoh kepada para malaikat. Tengok nih Adam, inilah makhlukku yang sempurna. Dia bisa menjadi baik, bisa menjadi jahat. Setelah kemudian bukti-bukti diberikan oleh Tuhan kepada para malaikat yang tadinya ragu tentang itu, maka Adam ditaruhlah ke bumi, disimpan di bumi. Kan sebelum diciptakan Adam memang sudah dirancang untuk mengisi bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1:26. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dan seturut gambar kami untuk berkuasa di atas bumi, menjadi seorang pemimpin. Maka ketika Adam turun ke bumi, kalau dia cuma memiliki karakter malaikat, dia nggak bisa jadi pemimpin. Ketika dia turun ke bumi
bumi dia hanya berkarakter seperti iblis, nggak bisa juga memimpin. Maka satu-satunya ciptaan yang bisa berkarakter iblis dan bisa berkarakter malaikat hanya manusia. Maka makhluk manusia inilah yang memiliki dua sifat tersebut, yaitu potensi jahat, potensi baik ada pada diri manusia. Dengan dua potensi inilah manusia diturunkan ke bumi untuk menjadi seorang pemimpin menaklukkan alam semesta ini. Malaikat tidak bisa, iblis pun tak bisa. Hanya manusia sempurna inilah yang memiliki kemampuan itu. Nah, kemampuan yang ada pada diri manusia berupa potensi baik dan potensi jahat, inilah yang ada dalam diri kita saat ini, sehingga kita bisa memilih mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Itu kalau iblis tidak. Iblis tidak bisa memilah. Pokoknya dia mengatakan, saya lebih ke neraka, yang penting saya tidak hormat. Ya itu aja. Malaikat juga begitu. Yang penting saya diperintahkan sujud aja sampai hari kiamat. Tapi kalau manusia, mereka memiliki dua potensi, bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Itulah makanya kenapa bisa jadi pemimpin. Contoh, kenapa Anda berpakaian? Kenapa tidak seperti kera aja, nggak usah pakai baju? Karena ada potensi jahat di dalam diri Anda. Apa potensi jahatnya? Kalau saya tidak pakai baju, nyamuk gigit saya. Fitnah kepada nyamuk. Kalau saya tidak pakai baju, saya bisa masuk angin. Angin difitnah, jahat. Kalau saya tidak pakai baju, saya ditertawakan orang. Ditertawakan orang, fitnah lagi kepada orang lain. Kalau saya tidak pakai baju, apalah kata orang? Saya kan udah dewasa. Apalah kata orang? Fitnah lagi. Kenapa muncul fitnahan-fitnahan seperti itu? Karena ada potensi kejahatan yang Tuhan ciptakan agar manusia bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuknya dengan memikirkan ini yang jahat, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar. Itu yang terjadi pada diri kita sebagai manusia. Andai saja Tuhan tidak menciptakan potensi jahat, kita telanjang. Kita tidak ada yang bikin rumah. Kenapa? Tidak ada yang berpikir kalau kita tidak bikin rumah, anak-anak kena hujan, anak-anak kena panas, anak-anak kena bakteri, anak-anak kena virus. Tapi karena Tuhan menciptakan kejahatan dan kejahatan itu menjadi satu poin dari kehidupan manusia, maka kejahatan itu berfungsi, kejahatan itu berguna, kejahatan itu diciptakan oleh Tuhan bermanfaat. Karena dengan adanya jahat kita bisa memilih yang baik, dengan adanya yang baik kita bisa meninggalkan yang jahat. Kalau tidak ada jahat, kita tidak bisa berbuat baik, karena tidak ada poin kebaikan, sebab tidak ada pembandingnya, yaitu kejahatan. Jadi iblis dicipta oleh Allah itu sebagai alat supaya kita bisa menemukan jalan kebenaran itu. Kalau tidak ada iblis, kita akan sama seperti malaikat. Kalau tidak ada malaikat, kita akan seperti iblis. Nah, supaya kita sempurna, maka Tuhan menciptakan pendamping kita. Jangan takut kepada iblis, tapi kalahkanlah iblis itu. Berarti pada intinya bang, gini bang, sama seperti yang dibilang di dalam kekristenan juga, Allah sudah mengetahui apa yang akan kau lakukan. Allah sudah mengatur apa yang kau lakukan, Allah sudah tahu, gitu kan? Yes, dalam firman. Tapi kalau menurutku pribadi bang, sama seperti yang abang jelaskan tadi, bahwasanya kita bisa memilih. Menurutku sama seperti awal mula kita diciptakan, Allah menciptakan menurutku sendiri abang ya. Makanya saya bertanya sama abang dan juga yang abang jelaskan tadi. Menurutku sendiri Allah memang menciptakan kita, tapi kita memiliki kesadaran yang mutlak di bumi ini. Bahkan Allah sendiri tidak bisa mengatur kita mau pilih mana atau tidak, gitu bang. Apakah abang juga setuju dengan itu bang? Kita mempunyai, kita sebagai manusia mempunyai kesadaran sendiri. Bahkan Allah pencipta pun ketika kita di bumi ini untuk saat ini tidak bisa berkehendak memilih kita atau memilih ini gitu. Apapun yang kita perbuat kita bebas gitu. Betul. Sekarang saya mau bertanya kepada abang, apakah Tuhan yang memaksa Anda untuk menjadi Kristen? Tidak bang, itu karena ya mungkin orang tua saya juga pernah berpikiran seperti itu bang. Bukan kan? Ini saya Kristen karena keturunan, bukan karena pilihan saya. Mungkin saya kalau diturunkan di kalangan orang Muslim, mungkin saya jadi Muslim juga bang. Iya. Ini yang saya ada alami real gitu kan, dan juga banyak juga orang-orang seperti itu. Ya.
kepada pernyataan Tuhan mengembalikan kepada kita memilih Islam atau Kristen yang harus kita pilih. Bukan jangan karena keturunan, tapi mari berpikir. Mari menelaah kebenaran untuk menentukan. Orang tua dulu waktu kita masih kecil, dia memilihkan kita pakaian, dia memilihkan makanan. Begitu kita dewasa, kita tidak dipilihkan lagi makanan, kita pilih sendiri. Nah, kenapa ketika dewasa kita tidak memilih agama sendiri? Kenapa masih ikut-ikut orang tua? Kalau memang ada agama yang lebih benar dari agama yang dari kecil, kenapa nggak milih yang lebih benar? Sebagaimana Anda memilih pakaian, tidak lagi dipilihkan orang tua. Begitu. Saya juga Bang masih belajar lah, bahkan dari kitab Hindu pun juga saya pelajari karena adanya hal-hal yang benar, hal-hal yang ini dari Islam juga. Kawan-kawan saya juga belajar juga Bang sama orang Kristen tentang ini. Jadi mungkin suatu saat saya tidak tahu ke depannya Bang, tapi untuk saat ini saya masih melekat di Kristen. Oke. Gitu, Bang. Saya juga setuju. Saya memberikan analogi sederhana begini ya Bangku. Ya Bang. Baru-baru ini Portugal melawan Prancis. Ya. Betul ya. Apakah Tuhan sebelum pertandingan sudah tahu posisi kelak akan menjadi 3-2? Tahu atau tidak Tuhan itu? Tahu dong. Pasti tahu. Sebelum pertandingan Tuhan sudah tahu endingnya 3-2. Betul? Ya. Andai saja Tuhan membocorkan rahasia tersebut kepada kita, apakah kita tidak ingin nonton lagi? Atau nggak usah pertandingan? Karena kita sudah tahu bahwa nanti hasil akhirnya 3-2, nggak usah main. Apakah seperti itu adanya? Ya tidak. Tuhan memberikan ruang, tempat, waktu, kesempatan, silakan main. Tapi ingat, aku udah bilang sama kalian, kalian pasti akan menyaksikan hasil akhirnya 3-2. Portugal 3, Prancis 2, atau sebaliknya. Lihat aja nanti. Begitu pertandingan, mereka sudah mati-matian main, mati-matian berjuang. Ternyata endingnya betul 3-2. Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan tidak ingin membatalkan permainan itu. Itulah hasil perjuanganmu. Sama seperti Tuhan sudah tahu kamu akan di neraka, Tuhan sudah tahu kamu akan di surga. Tetapi Tuhan tidak memutuskan kau mati muda supaya kau tidak ke neraka, enggak. Tapi Tuhan tahu inilah perjuanganmu ketika kau hidup. Datang padamu Islam, tetap kau ngotot tidak mau masuk Islam. Aku udah tahu kau mati dalam keadaan Kristen. Nah, inilah tempatmu. Jadi kenapa Tuhan tidak bunuh saya aja kalau memang dia sudah tahu aku di neraka? Enggak. Tuhan kau dikasih tenaga sendiri, kekuatan sendiri. Tidak ada intervensi Tuhan kepada Portugal. Tidak ada intervensi Tuhan kepada Portugal untuk kuat mengalahkan. Enggak ada. Enggak ada. Itulah hasil perjuanganmu. Apa yang kau perjuangkan di lapangan, itulah endingnya. Itulah maksimal yang kau punya upaya. Inilah hasil terakhirmu, yaitu neraka. Inilah hasil terakhirmu, yaitu surga. Kau yang berjuang. Semua aku berikan ruang, kamu yang berjuang, ini hasil endingnya. Dan sebelum kau ke neraka, ke surga, aku udah tahu bahwa kau akan ke neraka, kau akan ke surga. Sudah tertulis sebelum kau kuciptakan. Kenapa bisa demikian? Itu yang kau usahakan, itu yang kau ciptakan. Datang kepadamu kebenaran, kau tolak. Datang kepadamu kejahatan, kau terima. Itu endingnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran sudah diketahui semuanya. Nasib kita ke depannya itu seperti apa. Tuhan sudah tahu, tetapi kita belum tahu. Maka perjuangkanlah supaya pengetahuan Allah tentang kita itu adalah seperti apa yang kita perjuangkan, yaitu surga. Kan gitu. Sekira begitu Bang. Siap. Ya, jadi makasih Bang sama penjelasannya juga. Sama-sama Abangku. Di tempatku juga sudah maghrib. Oke, siap Bang. Oke, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati kita semua Bang. Amin, amin, amin. Makasih Abang Laundry. Oke, siap Bang. Siap. Bang Amsal masih monitor. Ya Bang. Abangku ini masih Bang. Terlalu banyak yang semangat, tapi Iya, tidak Bang. ada yang berani menghadapi abang ini. Kenapa ya? Ya, saya buronan orang Kristen di TikTok Bang. Oh. Iya. Iya, buronan. Berterima kasih buat abang memberikan ruang kepada saya. Saya sangat berterima kasih lah. Memang begitu Bang ya. Jadi kalau saya lihat Bang Juma inilah sebetulnya orang yang diberkati Tuhan. Ini serius dari lubuk hati saya bicara ya. Karena Tuhan itu sudah berkata,
Ya tadi seperti yang saya bilang, diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, Bang Juma bisa dapat pengetahuan seperti ini, bisa mendapatkan hikmat seperti ini. Ini kan karena suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau enggak pasti nggak tahu. Sedangkan kami yang orang Kristen banyak cuman bisa bahas-bahas firman Tuhan, baca-baca firman Tuhan, bahkan debat kusir tentang firman Tuhan, tetapi tidak mau merenungkannya. Nah, satu hal yang positif yang saya ambil dari kalian umat Islam, satu hal positif, kalian selalu ada istilahnya tuh yang tersurat dan yang tersirat, ya kan? Nah, kalian mempelajari apa yang tersurat dan apa yang tersirat, mempelajari apa yang tersurat, tidak merenungkan apa yang tersirat. Untuk bisa mendapatkan renungan apa yang tersirat, untuk bisa mengetahui apa yang tersirat, itulah dibutuhkan renungan. Merenung. Nah, itulah yang banyak tidak dilakukan oleh saudara-saudara kami umat Kristen. Siap. Begitu. Berhikmatlah merenung. Inilah yang sudah Bang Juma lakukan, sehingga Bang Juma itu mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus tidak ada berkata kok, diberkatilah orang Kristen yang merenungkan firman Tuhan. Nggak ada Kristennya, tidak ada Kristennya di situ. Diberkatilah orang berarti ini berlaku untuk setiap orang, berlaku apapun itu agamanya, ya. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan orang Kristen, ya. Jadi berlaku untuk siapa saja, seperti itu. Saya salut Bang, salam hormat buat Bang Juma. Sama-sama saudaraku Amsal Ginting. Bang Juma sudah memberikan renungan, memberikan hikmat, ya, melalui Bang Juma kami bisa memahami lebih dalam lagi tentang agama kami. Begitu Bang Juma. Baik abangku, di kota saya sudah maghrib. Mohon izin kita istirahat dulu, kita tutup dulu. Insya Allah nanti kalau abang masih mau kesini habis isya, kita jumpa lagi di sini, ya. Siap bang. Oke. Makasih Bang. Mohon izin saya turunkan boleh ya? Iya Bang Juma, Tuhan Yesus memberkati. Makasih abang. Ya, semangat sore ya Bang Ginting. Sore Bang. Oke teman-teman sekalian, kita ibadah sholat maghrib dulu. Habis isya kita kumpul lagi di sini. Kita tunggu dulu. Bang Arif naik dulu dong, Bang Arif. Bang Arif sini dong. Aduh, Bang Arif naik dulu, Bang Arif. Abangku sayang, I love you full, I love you full. Bang Arif naik dulu dong. Bang Arif mana nih Bang Arif nih? Aduh, curang nih Bang Arif. Bang Arif nggak bener nih. Abangku gimana sih abang ini aku gak jadi gitu abang ini. Assalamualaikum abangku yang aku cintai, yang paling aku cintai di Indonesia. Waalaikumsalam. Saya Sadli udah ngabarin Bang. Oh, saya curiga abangku tidak tahu nomorku juga kayaknya, nggak tahu juga. Tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadli itu ganti nomor kayaknya. Subuh-subuh di Sadli. Saya udah WA subuh-subuh di Sadli. Beliau nomor baru ganti semua kalau nggak salah. Dijawab sama beliau. Dijawab, Sadli, Bang Zuma ada nggak di Makassar? Keluar kota? Ada Bang, kata dia. Saya pagi ini ke Makassar, saya bilang. Saya dipangkep ini Bang, baru menuju Makassar. Allahu Akbar. Nginap di mana abangku? Di Swiss Bell, Penakukang. Swiss Bell, Penakukang. Oh ya, siap. Berapa hari di sini? Jumat lah. Jumat langsung ke bau-bau ya. Bau-bau. Baik. Apa yang perlu saya karpet merahkan ini? Aman. Allahu Akbar. Dinas abang, dinas di Makassar atau ada pendidikan sama ini pelatihan teman-teman kita? Enggak. Dinas. Oh, Masya Allah. Ada acara besok. Oh gitu. Kapan bisa jumpa kita ini? Kita makan apa? Palu basah apa gitu? Aman.
Siapa Atau kita dia? ke gunung, nginap di gunung. Nggak mungkin mau beliau. Boleh, siapa bilang bisa. Sekalian Ajak puang tinjau. nanti. Ajak puang ketua ngopi. Ketua pengadilan. Iya. Boleh. Abang jadwal saya jemput abang ya. Siap. Oh siap. Nanti kabar-kabar. Saya lagi jalan dari Pangkep ke Makassar ini. Masih di jalan. Siap abangku. Nanti saya tinggal tunggu perintah. Kapanpun abang butuhkan saya siap merapat mengawal abang di acara apapun. Termasuk mau tinjau lokasi juga boleh. Kalau abang mau ke lokasi boleh. Ke PTA boleh. Saya besok acara di dengan pimpinan selesai jam 10-an, jam 11 sudah free saya. Oh gitu. Abang berkabar lah abang. Berkabar besok. Siap. Ya bang ya. Malam ini abang istirahat dulu. Oke. Ya bang. Saya diperintahkan ini sama bosku. Kau tahu nggak tuh? Bahwa bos kita ada di Makassar. Oh kata siapa? Dia di Sispil kata dia. Waduh, kenapa nggak ada kabar ini? Oh ternyata Bang Arif yang dimaksud Bang Sadli itu abang. Kupikir Bang Arif Rahman. Allahu Akbar, Masya Allah. Udahlah bang, saya tinggal tunggu perintah. Saya 86 kan, segera saya merapat kalau saya dibutuhkan. Makasih ya bangku, sehat-sehat selalu, panjang umur. Kita sholat maghrib dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, banggakan kita orang bisa ngobrol langsung sama orang MA kan bangga gitu loh, Bang Zuma gitu loh. Beliau orang punya nama besar di Mahkamah Agung, teman-teman. Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menemani kita live sampai jam segini. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan terkait dengan tema, mungkin ini ada hal baru dan saya yakin ini mengguncang kemudian mimbar gereja terkait dengan Yesus itu mati diracun atau mati disalib. Ini masih pertanyaan, tapi analisa saya insya Allah tidak akan meleset. Bahkan sudah diakui oleh saudara Amsal Ginting bahwasanya Yesus itu memang matinya di atas salib, tapi penyebab matinya itu yang harus dikaji. Nah, penyebab matinya nggak perlu dikaji. Ada kok dalilnya. Yohanes 19 itu runut bisa kita jelaskan di situ kok. Lagian teman-teman Kristen kan selalu lari tuh. Sudah dinubuatkan kematiannya katanya di dalam kitab Mazmur, kitab Torah, perjanjian lama, bla 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 bla. Nah, itulah kita sajikan di Mazmur 96 ada dan seterusnya, di 86 juga ada, di kitab-kitab terdahulu yang ceritakan tentang bagaimana di Mazmur 69 diceritakan bahwa dia diminum anggur asam dan seterusnya. Nah, itulah dia. Sekiranya begitu teman-teman sekalian, bahwa Al-Quran tidak pernah keliru. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, satu. Mereka tidak menyalib, dua. Berarti tidak sekaligus salib mati, enggak, tapi dibunuh dan disalib. Berarti ada dua keadaan. Saya kira begitu teman-teman saya Kristen yang terguncang dengan tema ini, silakan hadir sebentar habis Isya. Kita tuntaskan tema ini, kalau bisa sekali lagi, dua kali lagi kita tuntaskan bahwa saudara Kristen harus menyadari Yesus memang mati di atas tiang salib, tapi kematiannya bukan karena digantung, tetapi karena ada hal yang menyebabkan itu. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menggerutu katanya habis Isya, tapi nanti nongol jam 11, jam 10. Tergantung tamunya, brother. Kadang aku mau live habis Isya pas tiba-tiba, Abah ada yang mau ketemu. Abah ini gimana? Bos ini gimana? Pak ini gimana? Ini belum selesai.